Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Sehat? Sehat. Nanti kalau di tengah lagu saya batuk-batuk sedikit, tolong tetap jalan ya nyanyinya. Karena saya sebenarnya udah sembuh, tapi sesekali ada loncatan-loncatan. Terima kasih sudah kita bersyukur pada malam hari ini kita sehat. Diberikan kekuatan sama Tuhan, kita bisa hadir dari pos Sepatan, dari pos Tanjung Kait. Serang nggak ada ya Pak? Serang? Nggak ada. Oke, puji Tuhan. Sebelum kita memulai pembinaan pada malam hari ini, saya mempersilakan kita mempersiapkan diri masing-masing, kita satu teduh sejenak. Amin. Beberapa hari, mungkin dari 2 minggu yang lalu saya searching itu sandwich, generation strawberry atau strawberry generation. Saya buka di Google, saya di sosmed, oh kayak gini ya, Oke. Untuk lebih pahamnya lagi, nanti kita akan dibukakan oleh sama Bapak Dodi dan Ibu Jani, kita akan dibukakan bagaimana cara menangani anak-anak yang lahir di tahun 2000-an. Ya, saya kemarin ngintip-ngintip, oh kayak gini susah juga ya. Saya pusing, saya punya anak teenager kadang-kadang ada kayak gitu. Lembek kali kau gitu. Kalau kita kan dihajar kiri, hajar kanan zaman dulu. Tapi akan dibukakan oleh Bapak dan Ibu. Sebelum itu kita akan naikkan pujian, kita bersyukur karena malam hari ini kita diberikan kekuatan dan kesempatan untuk Tuhan untuk belajar. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita naikkan korban syukur kita kepada Tuhan, kita bersyukur. Seminggu penuh kita dengan aktivitas kita dipertemukan. Dan diizinkan Tuhan untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kita naikkan, ku bawa korban syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Sekali lagi, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Saya minta para pria nyanyikan lagu ini saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Mari para wanita bersama saya nyanyikan lagu ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur
Sama-sama. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan Yesus. Kau memberikan kami kekuatan, kesehatan untuk belajar bagaimana kami menyelamatkan generasi berikutnya, generasi untuk kemuliaan nama Tuhan. Yaitu yang kami akan bahas adalah Strawberry Generation Tuhan Yesus. Tuhan tolong pimpin hati dan pikiran kami, mampukan kami mengerti apa yang harus kami lakukan ke depannya untuk anak-anak kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap memuji memuliakan nama-Mu dan kami siap menjadi orang tua yang berkemenangan di dalam Tuhan dalam mendidik anak-anak kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur untuk malam hari ini. Haleluya, amin. Tetap bangkit berdiri, kita nyanyikan sebuah pujian. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Saya meminta saling menyapa, saling bersalaman satu sama lainnya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah. Tunjuk saudaranya, saudarinya. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam. Dari pos sepatan nyanyikan lagu ini. Berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Dari Tanjung Kait nyanyikan lagu ini. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah. Yang Cengkareng jangan mau kalah. Bertemu dalam kasih-Nya. Mana suaranya? Dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam. Saudaraku dan saudariku, saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu semua. Bersuka cita. Amin. Saya mempersilakan untuk Bapak dan Ibu. Silakan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya sangat bersyukur dan senang sekali setiap kali ke GKBJ Cengkareng ini ya. Ya, karena ada suatu semangat yang terus menerus begitu ya. Di antara Bapak Ibu sekalian ya. Walaupun saya dari Kelapa Gading setiap kali mau berangkat jangan lupa 2 jam sebelumnya begitu ya. Tapi setiap kali datang
Saya sangat bersyukur karena Tuhan memberikan keuletan ya, keteguhan untuk kita bersama-sama belajar. Kita berdoa sekali lagi ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur Tuhan mengundang kami sebagai orang tua, sebagai remaja untuk terus belajar bagaimana kami menjadi murid-murid Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada malam hari ini kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus beracaralah. Biarlah Engkau yang berbicara langsung kepada setiap pribadi yang hadir di tempat ini. Hamba berdua sangat terbatas sehingga kami butuh kuasa daripada Roh Kudus yang membuat kami mengerti di dalam setiap panggilan kami dan yang memampukan kami untuk mengerjakannya ketika kami keluar dari tempat ini. Sekali lagi Tuhan Yesus Kristus, berikan kami semua hati yang terbuka. Bukan hanya mendengar suatu pengetahuan yang baru, tetapi ada suatu pembaharuan di dalam hidup kami. Sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, kami boleh bertumbuh seperti Kristus. Sekali Roh Kudus, hadirlah dan beracaralah. Pimpinlah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya senang sekali kalau Bapak Ibu sekalian setiap kali hadir di persekutuan udah belajar duluan gitu. Itu menjadi suatu buat kami yang menyiapkan juga menjadi suatu tantangan tersendiri. Saya sangat bersyukur sekali karena saya juga mungkin baca hal yang sama dengan Bapak Ibu sekalian, mencari-cari buku-buku begitu ya untuk mempersiapkannya. Generasi strawberry bukan suatu tema yang baru karena tema ini sering kali dibicarakan ya. Dan kadang-kadang kita anaknya nggak lembek pun kita bilang ini generasi strawberry sih gitu ya. Ya. Tapi di sini saya mau tanya dulu, anak yang punya anak di atas 12 tahun, boleh angkat tangan? Di atas 12 tahun. Oke, di sini berarti kebanyakan anaknya sudah remaja ya. Karena nanti saya akan kasih contoh-contoh untuk bagaimana Sisanya kita mungkin umurnya lebih tua lagi. Oh gitu, oke. Di Atau atas yang 12 tahun. di bawah 12 tahun. Yang di bawah 12 tahun? Oh ada juga ada, ya. ada. Oke. Ya, thank you. Ya, nah sebelum kita masuk ke generasi strawberry, saya ingin selintas akan membicarakan tentang generasi-generasi ya. Kan teman-teman semua tahu ya ada generasi milenial, ada generasi XYZ gitu ya. Nah jadi kita akan bahas ini dulu sebentar. Karena ini merupakan latar belakang dari kenapa adanya generasi strawberry ya. Dan satu lagi ingat di situ dikatakan yang penting bukan generasi strawberry-nya adalah apa tuh? Peran orang tuanya gitu ya. Jadi kita bukan menyalahkan generasi sih gitu ya. Nah zaman terus berubah tapi kita lihat apa peran yang orang tua harus ambil. Oke. Kita akan masuk slide-nya. Oke. Silakan. Oke, jadi nanti satu-satu ya Pak. Jadi apa generasi menurut Pusat Statistik Indonesia ada katanya pertama adalah pre-baby boomer gitu ya. Nah itu generasi sebelum tahun 46. Ada di sini yang lahir sebelum tahun 46? Nggak ada ya. Nah yang kedua adalah generasi baby boomers. Baby boomers itu lahirnya 1946 sampai 1964. Ada yang lahir di zaman ini? Ada tuh, ada yang angkat tangan. Ada ya. 1946 sampai 64 ya itu baby boomers di mana terus saya lanjut ya nanti dibahas satu-satu. Yang selanjutnya ada generasi X. Nah saya generasi X nih. Generasi X 65 sampai 79. Siapa? 65 sampai 79. Oke, kita satu generasi ya. 65 sampai 79 ini generasi X ya. Terus habis itu generasi Y, generasi Y. Atau generasi milenial. Y ini disebut milenial 80 sampai 94. Ada? Ada sini? Oh, okay. Ya generasi milenial. Ada generasi Z itu 95 sampai 2009. 9. Ada mungkin? Oh ada juga. Ya. Generasi Z. Nah ya generasi Z itu di mana generasi sekarang orang tua muda ya. Orang tua muda generasi Z. Terus ada generasi Alpha 2010-2024. Nggak ada kali ya. Ada yang hadir ya anak remaja. Ada remaja ya? 2010 sampai 2024 akhirnya. Nggak ada ya. Okay. Terus generasi beta, ya beta nanti ya tahun depan mulai. Oke, gantian. Oke. Nah saudara generasi baby boomer, pre-baby boomer itu adalah generasi yang lahirnya itu, ya ini orang tua kita mungkin ya. Sebelum tahun 46 tadi ya. Kalau enggak kongco kali gitu. Engkong ya. Iya. Nah, itu generasi yang lahirnya saudara tahu pada saat Perang Dunia.
pada saat di seluruh dunia itu menghadapi kesulitan, negara barat, negara timur, semuanya itu menghadapi kesulitan ya. Zaman nenek saya bilang itu zaman susah tuh, zaman Jepang gitu ya. Nah itu zaman susah gitu ya. Nah saudara, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya pertama adalah menjunjung tinggi komitmen dalam masyarakat. Dulu itu misalkan masyarakatnya mengambil budaya seperti ini, tidak ada yang berani tuh melawan itu gitu ya. Menjunjung tinggi komitmen dalam masyarakat. Nanti ya nih kalau mau tambahin. Terus kedua adalah mendukung perkembangan generasi berikutnya. Jadi generasi, bahkan dulu zaman ceritanya katanya orang tua nggak makan, yang penting anaknya makan. Gitu ya zaman itu ya. Jadi zaman itu kan sekarang sih nasi apa semua berlimpah. Zaman dulu nggak bisa makan nasi. Jadi kalau ada nasi sedikit, nenek saya cerita untuk anaknya gitu, dia nggak makan, dia makannya singkong atau yang lainnya. Jadi mendukung perkembangan generasi berikut, generasi yang tangguh. Kenapa? Generasi dalam masa sulit Perang Dunia Kedua. Jadi yang itu Perang Dunia Kedua. Ini anaknya banyak rata-rata ya, masih anaknya banyak. Jadi rata-rata anaknya ada minimal 5 ke atas gitu ya. Nah oke. Oke, yang berikutnya adalah baby boomer ya, yaitu ketika begitu banyak kelahiran setelah Perang Dunia Kedua. Jadi begitu merdeka di Amerika terutama ya, di negara Asia juga punya anak gitu ya, punya anak nih. ya, tetapi mereka dididik oleh orang tua yang disiplin, yaitu pre-boomer ya. Jadi mereka dididik oleh orang-orang yang mengalami kesulitan pada saat Perang Dunia Kedua, sehingga mereka mendisiplin dengan keras ya. Kemudian memiliki mereka sendiri karena baru selesai dalam kondisi setelah Perang Dunia Kedua, sehingga mereka sendiri mempunyai kedisiplinan yang tinggi. Mentalnya katanya sekuat baja gitu ya. Prinsipnya kuat dan berpegang teguh pada loyalitas serta dedikasi yang besar. Kompetitif dan mandiri. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian lihat generasi ini, biasanya yang tadinya buka toko, dia akan setia buka toko terus ya. Nggak kepikiran tuh untuk kerja di kantoran gitu ya. Atau yang tadinya dia kerja di kantoran, dia akan terus menerus di posisi itu gitu ya. Dengan setia, ada loyalitas begitu ya. Ya saya pernah training di Jepang gitu ya. Saya ketemu satu orang tua mungkin lahirnya ini. Dia itu bekerja di satu pabrik, di satu mesin. Dia itu pekerja dari mesin itu, saya tanya waktu itu tahun 2000 ya. Di umurnya udah 60. Dia saya tanya berapa lama dia kerja di mesin tersebut, katanya sejak dia lulus SMA. Umur 18 berarti 40 tahun dia bekerja di mesin itu. Saudara saya bilang sama dia, kamu merem juga tahu tempatnya di mana. Ganti partnya juga udah apal karena 42 tahun bekerja. Nah ini ciri-ciri generasi baby boomer. Ya, oke. Oh maaf ya itu. Oh sorry saya. Ya, Saya oke. ada ya. Tadi Jadi ini tadi ya teman-teman ya. Ya, oke. Berikutnya generasi X ya, generasi X. Jadi generasi saya nih ya, teman-teman tadi banyak ya generasi X. Itu kalau tadi ya generasi baby boomer itu anaknya rata-rata masih banyak. Anaknya satu keluarga anaknya banyak gitu ya, anaknya paling enggak 5 ke atas lah ya. Seperti keluarga saya, mama saya katanya mama saya 12 yang hidup. Jadi kalau lahir semua 18 gitu ya. Papa saya 10 bersaudara begitu. Jadi itu pun ada yang meninggal 2 begitu ya. Jadi teman-teman sekalian kalau ingat angkatan papa mama saya. Ya tapi ketika saya lahir saya cuma 4 bersaudara. Lumayan ya masih 4 ya. Ya jadi saya ingat sekali bapak saya dulu pegawai negeri gitu ya. Pegawai perusahaan BUMN ya. Jadi itu anaknya 4 waktu itu ya. Anak 5 tidak dibiayai gitu ya. Jadi waktu itu memang generasi ini biasanya anaknya udah sedikit dan otomatis gizinya lebih baik ya, gizi lebih baik ya, jadi udah lebih baik ekonomi. Terus orang tuanya apa? Dididik oleh orang tua yang baby boomer, orang tua yang ketat, disiplin gitu ya. Jadi dididik oleh orang tua disiplin. Generasi X pun pada umumnya memiliki karakteristik yang mandiri. Nah saudara, generasi X ini dididik oleh orang tua yang disiplin. Dan semua, saya ingat gitu, saya sekolah saya nggak pernah diurusin gitu dalam tanda kutip ya. Daftar SMP sendiri, daftar SMA, SD sih daftarin ya, belum bisa ya. Daftar SMP saya cari sendiri gitu ya. SMA cari sendiri, kuliah juga cari sendiri. Saudara kenapa? Karena orang tua saya, dia hidupnya lebih susah. Dia bilang dia SMP saja sudah cari duit sendiri gitu ya. Jadi saya
dididik dengan mandiri. Dan ketika mahasiswa sudah mulai belajar ngelesin ya gitu Ya gitu ya, dulu mahasiswa itu zaman saya udah biasa cari uang jajan tuh sendiri gitu ya. Orang tua saya bayarin kuliah kamu udah bagus gitu ya. Masa kamu mau beli buku minta papa gitu ya. Nah seperti itu ya, itu generasi X. Terus pekerja keras gitu ya, pekerja keras, banyak akal. Nah saudara, saya cerita sama anak saya, tapi saudara ini waktu saya belum bicara parenting, saya seringkali membandingkan. Kalau papa dulu nih gitu ya, ternyata itu anak-anak nggak suka ya. Termasuk toksis ya Pak? Termasuk toksik ya. Jadi kalau kita bilang kehebatan saya dulu, kayak saya bilang saya punya tip gitu ya, hobi tip itu nggak pernah minta uang gitu ya. Saya dari uang jajan dikumpulin gitu ya, pokoknya mandiri tadi. Terus juga mengutamakan karir. Nah saudara bedanya gini, zaman saya itu tidak mengenal kata passion. Anak sekarang kan bilang bukan passion saya gitu ya. Saya tuh waktu kuliah, bapak saya cuma bilang masuk teknik sipil supaya kerjanya gampang. Oke aja gitu ya. Terus waktu udah lulus kerja apa saja. Saudara dapat duit itu seneng banget gitu. Itu generasi X gitu ya. Terus mulai mengenal teknologi. Saudara yang generasi X ya. Yang generasi X itu saya merasa ya. Saya lahir itu dari TV itu masih orang kaya yang punya. Betul ya generasi X 60-an. Nah betul ya Bu. Saya itu termasuk orang yang pertama kali punya TV di kampung saya. Kebetulan bapak saya dia kerja di bank gitu ya. Punya TV-nya berapa? 14 in. Nah segede ini nih. Segede layar laptop ini. Yang nonton satu RT. Kebetulan bapak saya ketua RT. Yang nonton satu RT. Nah saudara itulah generasi X gitu ya. Mulai ada teknologi. Terus telepon saya punyanya tuh udah kuliah kali punya telepon gitu ya. Terus ada TV, pager dan lain-lain. Dan waktu kita bikin skripsi, waktu itu baru perpindahan dari mesin tik tuk gitu ya, crack gitu ya. Kemudian mulai masuk ke komputer. Oke. Nah, kemudian generasi Y atau disebut generasi milenial. Nah ini dia. Mereka itu mengalami masa peralihan teknologi dari yang analog ke digital. Gitu ya. Dari tadi ya dari komputer yang pakai CD gede-gede itu gitu ya. Nah kemudian mulai disimpan di atas yang gak kelihatan begitu ya. Kemudian munculnya internet, media sosial dan membuat anak-anak milenial begitu canggih, kreatif, bebas dan berani mengambil resiko. Karena mereka bukan hanya belajar dari papa mamanya seperti saya ya gitu ya. Saya ngelihat papa mama saya buka percetakan. Jadi saya melihat mereka cara pinjam uang seperti apa, ngatur uang seperti apa begitu ya. Kalau kita sekarang dengar ini untuk anak-anak yang lahir seperti ini sudah lebih canggih ya. Mereka canggih, kreatif, bebas karena media sosial menjawab segala sesuatunya. Kemudian mereka juga dalam hal menyampaikan pendapat, mereka punya kepercayaan diri yang tinggi ya. Terus mereka juga berani mengambil resiko. Contohnya yang pakai pay later ya, yang sekarang lagi banyak sekali adalah generasi milenial gitu ya. Yang pinjol-pinjol gitu ya, yang sekarang ini lagi marak banget. Generasi milenial sangat begitu banyak yang jatuh dalam hal ini. Karena mereka punya mimpi daripada tadi media sosial. Kemudian mereka juga berani ekspresif dan lebih mengutamakan diri. Mereka cenderung melanggar aturan yang dibuat generasi sebelumnya. Karena mereka begitu punya banyak masukan dari dunia yang lebih luas, maka mereka berani mengajukan pendapat gitu ya. Kalau generasi saya, karena belajarnya dari orang-orang sekitar gitu ya. Sehingga kita mengikutin aja udah metode yang ada. Tapi untuk generasi Y atau milenial, mereka sudah punya informasi yang begitu luar biasa. Sehingga mereka seakan-akan ya kalau buat kita orang tua, kita suka melihat kecenderungan mereka mulai cheating gitu ya, memberontak. Dan generasi Y ini lahir di zaman yang sudah ekonomi lebih baik. Ya, jadi makanan itu bukan isu lagi. Tapi yang isu adalah justru itu tadi ya, kedisiplinan dan mereka tuh mau melawan gitu ya, mau melanggar gitu ya kesukaannya. Oke. Nah, generasi Z ini 95 sampai 2009. Nah, ini yang nanti banyak kita bicarakan ya. Jadi merasakan banyak kemudahan dari segi fasilitas, akses, juga kestabilan finansial keluarga. Nah ini lahir di 95, hampir seluruh keluarga itu finansial lebih baik lah kalau dibanding yang sebelumnya ya. Terus mereka merasakan banyak kemudahan dari segi fasilitas. Nah itu ya mulailah terjadi, saudara yang terjadi adalah anak sekolah yang bawain tasnya siapa?
mamanya gitu ya. Terus anak pulang sekolah dulu ya seringkali saya cerita gini, dulu kita cari makanan. Dulu mama saya masak dan taruh aja di meja. Ya kita cari makanan, betul gak? Generasi X ya. Kita cari makanan. Tapi saudara generasi generasi Z itu yang nyari makanan siapa? Makanan cari anak. Makan, dicariin gitu. Betul gak Bapak Ibu? Ya jadi anak males makan, makanan yang sodorin. Udah disodorin gak mau, mamanya pusing. Maunya apa? Fried chicken gitu ya. Gitu ya. Nah itu generasi fasilitasnya banyak. Terus tumbuh menjadi anak-anak yang jauh lebih pintar, berprestasi dan sehat. Ya pasti ya, karena fasilitas pendidikan, anak-anak juga gizi lebih baik, jadi prestasi dan badannya lebih sehat. Mahir dan aktif berinteraksi dunia maya. Saudara, ini anak yang lahirnya komputer sudah ada di mana-mana. Terus berpikir terbuka dan tidak terbatas. Saudara, dia sudah mulai mencarinya pakai Google. Mulai ada gitu ya, 2095 saya ingat sekali anak saya lahir itu dia sebelum sekolah dia sudah main komputer. Gitu ya waktu itu ya, dia sudah bisa main komputer. Dan waktu di sekolah pun di sekolahnya juga ada komputer. Nah ini generasi yang mulai masuk kepada dunia digital. Nah, dapat mengambil keputusan sejak kecil, dididik oleh generasi yang terbuka. Ya, di sini di zaman ini banyak orang tua menganggap waktu ini anak saya TK ya. Anak-anak jangan banyak dilarang, nanti tidak kreatif. Betul gak? Kita sering dengar kan? Jangan dilarang, nanti tidak kreatif. Bahkan Rinso bilang apa Rinso? Kotor itu belajar. Kalau nggak kotor nggak belajar. Jadi anak-anak loh zaman saya ngotorin rumah, dimarahin mama saya gitu ya. Tapi generasi ini iklannya apa? Rinso, ada Rinso. Gak apa-apa kotor, ada Lifebuoy gitu ya. Kotor itu belajar. Nah saudara kebebasan gitu ya. Nah terus dapat tadi ya, terus konsumtif dan boros. Nah ini konsumtif dan boros rata-rata. Saya nggak bicara, saya tuh dalam pekerjaan saya seringkali saya ke daerah-daerah kecil di Kalimantan itu. Saya masuk daerah bahkan mobilnya nggak bisa masuk. Tapi Ciki ada di situ loh. Itu snack-snack yang dalam tanda kutip MSG itu ada di mana-mana ternyata. Luar biasa marketingnya. Dan saya lihat di situ, waduh semuanya MSG jajanan anak-anak. Nah terus tidak perlu effort besar untuk mendapatkan hal yang diinginkan. Karena apapun dapat diakses melalui gadget. Jadi mereka mager. Ya. Jadi kalau saya dulu cari itu apa? Kalau anak generasi X cari data kemana? Ke perpustakaan, gitu ya. Ke perusahaan nasional, perpustakaan mana lah. Nah, anak sekarang nggak perlu dengan di rumah aja duduk di meja dia bisa menjelajah kemanapun dia mau. Terus isu mental health isunya mental health. Nggak bisa depresi dikit katanya gitu ya. Nggak bisa depresi dikit karena apa? Karena sedikit-dikit dia bilang aku lagi stres nih, mental health nih gitu ya. Nah terus tidak setangguh generasi sebelumnya, tadi MC bilangnya tidak setangguh generasi sebelumnya. Saudara kalau kita dulu bilang, mama aku depresi gitu tahun 70 kira-kira mamanya bilang apa? Kamu depresi udah makan aja syukur gitu kan mamanya bilang kan. Tapi kalau anak sekarang, aku depresi mam, aku stres, wah mamanya khawatir, cari psikolog yuk katanya gitu. Ya seperti itu, oke. Nah, generasi Alpha itu lahir dalam perkembangan teknologi yang pesat saat ini ya. Sekarang sangat aneh anak-anak SMP misalnya nggak punya HP ya. Kebanyakan HP itu luar biasa. Mungkin HP-nya generasi tadi ya yang X masih cuma bisa ini ketik aja nggak bisa WA. Tapi generasi sekarang SMS. Udah bukan cuma SMS ya. Sekarang udah luar biasa. Kemudian generasi ini sebenarnya sangat mengalami kritis gitu ya. Karena tadi nilai-nilai menjadi begitu banyak. Nah kita akan masuk ke ke slide berikutnya ya. Karena mereka punya kecenderungan yang lebih cerdas, cepat memahami situasi dan dapat mengenali sesuatu yang baik. Kita akan masuk langsung ke sini. Nah teman-teman sekalian ada 3 tren di zaman ini yang mempengaruhi generasi milenial dan Z dan budaya kita saat ini ya. Jadi kalau kita lihat kan sekarang wifi di mana-mana. Ya kalau anak-anak kita main ke rumah teman atau apa yang tanya bukan selamat siang om gitu kan kalau kita gitu ya. Terus biasanya kan ditanyain oma-oma kalau zaman dulu ada punya kepada udah makan belum gitu ya. Tapi kalau sekarang gini selamat siang om wifi-nya boleh om kodenya apa gitu ya. Ya jadi teman-teman sekarang kita di restoran pun gak mau rugi nyari wifi begitu ya. Jadi akses ini luar biasa. Tapi akibatnya apa? Akses informasi yang begitu luas
Banyak sekali berita bohong yang hampir-hampir kita juga nggak pernah tahu mana yang benar, mana yang enggak. Ya, Pak Dodi suka dengar tentang politik, terus saya bilang yang benar yang mana sih, bingung kan gitu ya. Karena beritanya luar biasa. Ya, kalau zaman dulu kita cuma lagi dulu saya kalau nonton film kan RRI kasih tahu kemerdekaan gitu kan ya. Kalau sekarang kita nggak tahu tuh Israel yang menang apa Hamas yang menang gitu ya. Karena dua-duanya membuat berita, tergantung kita mau dengernya yang mana. Jadi kita bisa dapat berita yang kita suka, begitu saudara-saudara sekalian. Jadi saudara-saudara sekalian, berita bohong, pornografi begitu gampang, ya. Dulu di zaman saya ya itu tadi ya, mau lihat pornografi mesti usaha, beli. Kalau enggak ya mesti keluarin uang buat cari stensilan. Sekarang cuma di jempol Anda gitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi begitu cepat dan begitu mudah. Yang kedua adalah alienation ya. Jadi pemimpin itu atau pemimpin gereja atau orang-orang tua gitu ya makin sulit mempengaruhi generasi milenial. Seakan-akan ada jurang gitu ya. Seakan-akan kita mengenal dia makhluk yang berbeda gitu seperti alien gitu ya. Ini makhluk dari mana sih kok bisa begini gitu ya. Ada jurang yang ada perbedaan dengan orang tua sehingga kita sulit gitu ya mempengaruhi generasi milenial ini. Karena generasi ini betul-betul generasi yang sangat berbeda gitu dengan kita. Dengan Saya contoh orang tua. hal yang sederhana saudara-saudara sekalian. Kalau di zaman saya gitu ya, misalkan mempersilahkan orang yang lebih tua itu, kita lagi duduk, setelah orang tua datang kita berdiri. Silakan duduk om gitu ya. Nah saat ini udah bagus saya duduk cepet-cepet malah gitu ya. Supaya kita duduk yang paling tempat yang baik. Ya, kalau ada anak muda sekarang yang sedang duduk kemudian ada orang tua datang kita berdiri. Kita pasti lihatnya, wow lain banget nih generasinya nih ya. Begitu. Jadi saudara-saudara sekalian bahkan di sekolah teologi gitu ya. Kemarin saya habis ngobrol-ngobrol sama teman-teman dosen di sekolah teologi, dia bilang kami sampai kaget-kaget. Karena hal umum yang menjadi standar dasar orang Kristen lah tidak-tidaknya sopan santunan. Mereka gak tahu. Kami harus mengajarnya kembali gitu ya. Dasar-dasar standar tentang sopan santunan. Nah saudara-saudara sekalian jadi memang ada bahasa-bahasa yang anak muda ataupun orang tua ngomong kita bengong. Apa sih maksudnya gitu ya? Nggak ngerti tuh gitu ya. Nah ini yang menjadi tantangan bagi kita. Nah yang berikutnya adalah mengenai otoritas gitu ya. Otoritas Alkitab, gereja, sekolah, keluarga dicurigai dan sulit menjadi otoritas mutlak lagi. Saudara sekarang gitu ya, sekarang dulu zaman saya sekolah, saya paling takut sama guru, betul ya? Paling takut sama guru. Nah sekarang saya tadi barusan dengar di ini gitu ya. Dulu kalau kita katanya rapotnya merah, kita nggak berani tuh ke orang tua. Tapi kalau anak sekarang rapot merah dia bilang ke orang tua, ini gurunya nggak benar dan semua orang tua itu datang ke gurunya gitu. Bapak nggak benar ngajarnya, kenapa anak saya merah gitu ya. Saudara apa yang terbalik? Otoritas sudah tidak ada lagi. Saudara sekarang guru itu ngeri-ngeri gitu ya. Dulu mah guru pokoknya salah benar ya guru nggak boleh salah gitu ya. Hukum 1 guru tidak pernah salah gitu ya, balik ke hukum 1. Nah tapi sekarang saudara guru benar aja bisa disalahin. Dan anak-anak itu betapa beraninya mengkomplain mendemo gurunya gitu loh. Kalau dia nggak suka nih sama guru ini minta ganti guru gitu ya. Nah otoritas begitu juga balik lagi otoritas Alkitab. Otoritas Alkitab pun dipertanyakan. Itu dulu nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus begini, harus begitu kan dulu. Sekarang zaman udah berbeda gitu ya, termasuk di dalamnya masalah LGBT gitu ya, itu mempertanyakan otoritas. Nah hal ini saya nggak keluarkan tentang risetnya ya. Jadi sebenarnya di sini ada banyak sekali risetnya dari buku You Lost Me gitu ya. Tapi saya nggak keluarkan, saya akan langsung masuk saja ya tentang Babylon Digital. Nah teman-teman sekalian. Sebetulnya kalau kita ingat ya sebelum kita masuk ke Strawberry, kita mau lihat bahwa zaman ini bukan suatu situasi yang baru. Zaman ini terjadi ya pada saat Daniel dan teman-temannya dibawa ke pembuangan di Babylon. Ya, dulu di dalam Yerusalem ada cuma satu agama, ya makanya ada rumah Allah menjadi pusat, ya menjadi pusat dari kehidupan di sana. Nah tapi saudara-saudara sekalian di Babylon ada begitu banyak agama, ya dari dewa ini dewa itu segala macam banyak sekali. Kemudian di Yerusalem tempo hidupnya ritmenya lebih lambat ya. Tetapi di Babylon ada kehidupan yang sangat sibuk karena di sana ekonomi sangat berkembang begitu ya. Sehingga di Babel maksudnya di Babel, Babylon di Babel. Di Babel ya. Jadi cepat dan beragam. Kemudian di Yerusalem orang-orangnya homogen ya. Tapi
Di Babel orang-orangnya beragam sekali. Kendalinya dari pusat, segala sesuatunya ada pemerintah dan ada agama yang menguasai, tetapi di Babel sangat terbuka. Kemudian di Yerusalem relasi antara umat sangat manis dan sederhana. Tetapi di Babel ada kompleks dan campur aduk begitu ya. Karena tadi ada agama yang banyak, ada budaya yang banyak ya. Dan nilai-nilainya begitu rupa-rupa untuk masing-masing orang bisa memilih sesuai dengan kesukaannya. Dan kalau di Yerusalem berhalanya kesombongan beragama katanya ya. Karena mereka kan bisa kasih persembahan yang bagus gitu ya. Dan ada kesalehan palsu. Nah tapi kalau di Babel berhala mereka adalah berusaha menyesuaikan diri dengan dunia dan tidak mau ketinggalan perubahan. Jadi saudara-saudara sekalian, bukankah hal ini juga terjadi di dalam kehidupan kita saat ini? Kita sedang mengalami pembuangan di Babel begitu ya. Ada Babylon digital ya yang menjadi sungguh-sungguh membuat areanya yang begitu rupa. Ada pilihan yang beraneka ragam. Saudara-saudara pernah dengar ya anak-anak zaman sekarang waktu baru punya anak, mereka nggak tanya lagi sama mamahnya dikasih apa mah gitu ya. Saya ingat banget waktu saya baru ngelahirin anak pertama, terus mama saya bayi saya nangis terus, akhirnya 4 kilo ya. Terus mama saya bilang gini, ini udah 2 minggu bolehlah dikasih tajin gitu ya. Tajin itu air beras tuh ya, gitu ya. Saudara-saudara sekalian kalau di sini nggak ada yang mau, saya banyak menemui anak muda. Waktu tanya gimana anak kamu? Tante, saya udah ikutin sesuai jamnya dari ada apa tuh namanya apps-nya. Bagaimana perkembangan anak. Ya, jadi dikasih makan apa segala macam ada appsnya. Kita tinggal masukin aja. Dia akan kasih tahu saya. Mesti dikasih makan apa, perkembangannya gimana. Mesti ngerangkak. Zaman dulu kita ada ngerangkak terus ada zamannya anak-anak gak suka ngerangkak. Zaman sekarang banyak orang tua yang belajar dari apps bahwa waktu merangkak itu penting sekali. Jadi anaknya gak bisa. Udah berdiri, ayo merangkak. Gitu ya. Saya baru lihat kemarin. Saya bilang, anak saya juga ada yang gak merangkak. Gak boleh tante, itu gak sehat. Mesti merangkak. Apps saya bilang begitu gitu ya. Wah saya udah kalah deh ya dengan apps-nya mereka. Nah saudara-saudara sekalian begitu banyak tadi ya tantangan-tantangan yang ada. Anak-anak kita jauh lebih pintar daripada kita tentang penelitian-penelitian yang dihasilkan. Teman-teman, Bapak Ibu, jadi maksudnya adalah dulu kita hidup seperti di Yerusalem gitu loh. Yang dimana zamannya terlalu homogen. Dan tantangan tidak begitu banyak. Tapi waktu Daniel dibuang ke Babel, itu seperti anak-anak kita zaman sekarang ada di dunia yang begitu heterogen gitu ya, begitu beragam. Maksudnya itu. Oke. Nah, saudara-saudara sekalian mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita akan buka. Sebentar ya, saya ambil. Alkitab saja sekarang kita pakai handphone ya. Kita buka sama-sama yuk. Dari Markus. Dari Matius. Yuk. Matius 13. Tentang perumpamaan seorang penabur. Ya, Matius 13 ayat 1. Ya, saya akan bacakan buat kita semua. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaannya kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah saudara-saudara sekalian kalau kita lihat di sini tadi ya ada seperti tadi ya ada tanah ketika benih itu ditaburkan tumbuh. Tapi yang pertama adalah
waktu benih itu ditaburkan kemudian ada burung-burung yang memakan ya. Sebentar ini kok Di pinggir jalan. di pinggir jalan. Yang pertama jatuh di pinggir jalan dan lalu burung-burung memakannya sampai habis. Yang kedua jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu segera tumbuh karena tanahnya tipis, tapi setelah matahari terbit layulah dia. Iya. Bisa dikeluarin nggak ya? Kok kembali itu ya? Oke. Nah, saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini kita mau lihat ya, bagaimana anak-anak kita di dalam mengenal firman Tuhan. Ketika ditaburkan di dalam, bukan cuma anak-anak kita, tetapi mungkin kita juga ya. Bagaimana ketika ditaburkan, kita melihat bagaimana firman itu kemudian dimakan oleh burung. Ya, seperti firman itu ditaburkan kepada orang-orang yang apatis. Ya, tiap hari Minggu datang ke gereja. Tiap hari Minggu cuma waktu keluar ngebosenin pendetanya ngomong itu lagi gitu ya. Ya. Bahkan ada banyak sekali orang-orang juga yang mengatakan setiap kali pulang gereja bukan membicarakan atau memikirkan apa yang Tuhan bicara, tapi lebih banyak mengkritik pendetanya. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, kalau tadi juga oke, tumbuh sedikit. Tapi ketika tadi ada air yang lewat, firman Tuhan itu lewat. Seperti ini ya, kalau di gambar saya itu seperti sticky fight gitu ya. Kalau kertas yang cuma post-it ya, yang cuma ada di atasnya doang, ditempel kena angin juga lewat gitu ya. Saudara-saudara, ketika kita masuk ke dalam gereja, kita bilang ya amin gitu ya. Tapi begitu kita menghadapi kehidupan realita, kita menjadi kehilangan kepercayaan kita atau iman kita, atau kita menjadi sangat putus asa. Dan yang berikutnya saudara-saudara sekalian, yaitu tadi ya, ada pohon yang berduri sehingga menghimpit mereka. Saudara-saudara sekalian, kita begitu banyak hidup ini didukung dengan materialistis ya. Kita mau beli apa aja, kita lihat dulu di Shopee atau di mana-mana. Semua orang setiap detik menawarkan sesuatu pada kita. Bahkan bukan cuma perdagangan ya, pemerintah pun tahun depan ada 17 hari libur katanya ya. Mendorong kita untuk konsumtif. Dan kita ngerasa iya ya, kalau kita bisa kesini ya, anak-anak zaman sekarang boleh gak punya rumah. Tapi yang paling penting udah jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Karena buat mereka ya hidup hari ini boleh tinggal di kontrakan. Tapi yang paling penting healing gitu ya. Ya, karena tadi kehidupannya sangat sulit. Sehingga mereka pun tadi iman mereka kemudian terhimpit karena masalah materialistis. Dan yang kedua, saudara-saudara, yang terakhir saudara-saudara sekalian, bagaimana ketika firman Tuhan ditaburkan, dia akan tumbuh dan berbuah banyak. Saudara-saudara, spiritualitas baik tidak dapat disertai dengan kerinduan belajar, berarti menjadi sangat sulit. Spiritualitas tanpa terkoneksi dengan kehidupan sehari-hari itu juga akan mati. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, menjadi suatu tantangan bagi kita adalah bagaimana menghidupi firman di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga firman itu hidup. Bagaimana anak-anak belajar ada Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita. Itu akan menjadi tema besar kami di Yayasan Unike tahun depan tentang bagaimana orang tua mengingat-ingat ceritanya saya adalah ceritanya Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini kenapa menjadi kerinduan kami? Karena kami merasa kita semua dapat melihat bagaimana Tuhan yang hidup di dalam kita. Nah, oleh karena itu saya baru mau masuk ke generasi strawberry ya. Saya nggak akan bahas ini lama-lama karena teman-teman tadi sudah tahu rupanya apa generasi strawberry itu ya. Jadi pada intinya generasi strawberry itu semua orang di sini saya rasa kalau ngeliat strawberry kepengen makan ya. Tapi biasanya strawberry di Indonesia gimana rasanya? Asem ya. Di mana-mana kelihatannya cantik gitu ya. Tapi pas makan kok jarang banget kita dapat yang manis ya. Dan generasi strawberry penampilan luarnya sangat cantik, sangat indah, bahkan sangat mengundang gitu ya. Tetapi ketika dimakan bisa asam dan bahkan tadi strawberry itu gampang sekali diremes untuk jadi hancur ya. Jadi saudara-saudara sekalian, generasi strawberry dikategorikan tadi ya sebagai generasi yang lemah secara emosional dan fisik. Jadi tidak memiliki ketahanan gitu ya karena tekanan dan cenderung menghindari konflik. Oke ya. Saya langsung masuk aja. Nah, tapi jangan lupa saudara-saudara sekalian. Generasi strawberry atau anak-anak yang kita sebut adalah anak strawberry
dihasilkan oleh apa gitu ya. Nah ini dia yang saya mau bahas ya. Kalau bahasa sehari-harinya korbannya siapa gitu ya. Korban dari siapa gitu. Nah saudara-saudara sekalian, saya akan bahas sedikit tentang strawberry parent ya. Yaitu deskripsi pola asuh di mana orang tua cenderung melindungi anak-anak mereka dari segala bentuk rintangan dan tekanan. Jadi saudara-saudara sekalian yang tadi ya, kalau kita lihat ada generasi X, Y, Z, itu dunia membentuk kita. Anak-anak orang-orang yang tadi lahir setelah Perang Dunia Kedua, mesti struggle, mesti kuat ya, mesti berjuang buat hidupnya. Nah, kenapa sekarang generasi yang ini ketika sudah mapan, seharusnya mereka punya kekuatan yang sama begitu ya, untuk bisa mereka juga punya perjuangan yang sama terhadap seperti orang tuanya. Tetapi ternyata saudara-saudara sekalian, orang-orang tua yang tadinya hidupnya sulit, ketika sudah mapan, mereka takut anak-anaknya jadi sulit seperti mereka. Saudara mungkin kita nggak bermaksud begitu gitu ya, termasuk saya gitu ya. Waktu anak saya kecil, saya merasa pola asuh saya memanjakan anak-anak. Asumsi saya adalah bahwa perlindungan dan pemberian keleluasaan yang diberikan akan membantu mereka lebih sukses, betul nggak? Waktu memberi mereka, nggak usah pekerjaan rumah dah, belajar aja. Tujuannya apa? Supaya dia punya waktu banyak belajar. Karena kita ingat dulu, waktu saya mesti kayak tujuannya dulu saya di rumah belum punya pam, saya bilang. Saya mesti nimba sumur sampai menuhin bak yang kira-kira baknya gede banget. Zaman dulu kan baknya gede ya, untuk warga mandi seharian. Dan saya itu tugasnya ngisi itu gitu ya. Dan waktu saya punya anak dengan asumsi bahwa nggak usah dah anak kerja dah. Tinggal makan, tujuannya apa? Bukan untuk merusak anak gitu ya, pasti kita berpikir begitu ya. Tapi untuk membuat dia, kamu belajar aja, kamu les aja, kamu les piano dah biar pinter, kamu les apa gitu ya. Kau belajar aja, tujuannya kita semua berpikir bahwa itu akan membantu mereka sukses. Iya. Nah pertanyaannya saudara-saudara sekalian, apakah ketika dunia ini mengatakan generasi ini adalah generasi stroberi, kita tidak bisa menjadikannya generasi duren gitu ya. Karena duren itu kan jatuh ya, dari atas ke bawah, jedok gitu ya. Dan biasanya tetap keras begitu ya. Tetap keras, dan kalau kita kejatuhan stroberi mah kita gak akan benjol ya. Tapi kalau kejadian buah duren kita akan benjol udah pasti gitu ya. Tapi buah duren itu waktu jatuh dalamnya pun masih manis. Ya setuju ya yang suka durian ya. Masih ada harumnya. Nah saudara-saudara sekalian, apakah kita jadi menyerah? Dan kemudian kita mulai punya image ya, paradigma. Udahlah susah, emang ini zamannya generasi strawberry, gak usah diapa-apain. Saudara-saudara sekalian, kita mempunyai panggilan sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Dan ketika orang tua dipanggil untuk mendidik anak-anak yang mengasihi Tuhan, saya percaya kalau Tuhan itu mati di kayu salib begitu berat, begitu sulit, berarti kita juga harus dapat menjadikan anak-anak kita tangguh. Saudara-saudara kita lihat ya, di begitu banyak cerita di Alkitab gitu ya. Di cerita Alkitab bahwa murid-murid Kristus setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Dan ketika mereka menanti-nantikan Roh Kudus, setelah itu mereka bukan ongkang-ongkang kaki. Mereka harus bekerja keras, memberitakan Injil. Dan saudara-saudara sekalian, yang Tuhan katakan, penderitaan adalah anugerahnya. Ya, dikatakan kalau kita bisa menderita bagi Kristus itu adalah anugerahnya. Bukan berarti saudara-saudara sekalian kita cari yang susah-susah supaya menderita. Bukan begitu gitu ya. Tetapi bagaimana kalau kita boleh berjuang menderita bagi Kristus, itu adalah suatu keuntungan. Karena banyak sekali teladan-teladan rohani yang sudah menceritakannya terlebih dahulu sebelum kita. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, bagaimana sih peran orang tua dalam menolong anak menjadi lebih tangguh? Ya, mari kita masuk. Kita perlu kembali mengingatkan anak-anak kita. Identitas mereka sebagai anak-anak Allah. Ya, ini menjadi suatu hal yang penting. Saudara-saudara, kadang-kadang kita cuma berpikir tadi ya, kepingin anaknya tangguh, enggak rewel, disuruh apa aja enggak cengeng gitu ya. Tapi pertanyaan ya saudara-saudara yang paling menjadi mendasar, apakah kita sendiri sebagai orang tua pernah men-sharingkan tentang panggilan anak-anak kita sebagai pengikut Kristus? Karena tadi, Kristus itu adalah Allah yang begitu tangguh.
Dia mendekati salib untuk tujuannya datang ke dunia. Kita melihat ketangguhannya yang luar biasa. Oleh karena itu saudara-saudara, yang pertama kita perlu sekali menolong anak-anak kita punya identitas sebagai anak-anak Allah. Bagaimana realitasnya? Yaitu mempunyai relasi yang intim dengan Kristus. Ya, saya tidak tahu saudara-saudara sekalian ya, kalau tadi temanya sebelum itu tentang berbicara sama anak-anak, saudara-saudara sekalian. Apa sih yang kita bicarakan kepada anak-anak kita? Apakah kita berbicara tentang bagaimana Kristus yang hidup di dalam kita? Atau kita cuma nanya ya tadi PR-nya udah kelar belum gitu ya. Besok ujian, gimana ujiannya? Kamu kan mau lomba, kamu udah latihan belum? Begitu ya. Nah saudara-saudara mungkin kita perlu mengevaluasi. Apakah pembicaraan kita itu dengan anak-anak? Apakah kita pernah menanamkan gitu ya, menceritakan Kristus yang hidup di dalam hidupnya kita? Saya baru-baru ini telepon sama anak saya gitu ya. Anak saya baru lulus di salah satu kota ya. Dia anak saya sekolah di Georgia ya, di Amerika. Kemudian anak saya sekolah di kota kecil sekali namanya Savannah. Kemudian dia lulus, dia dapat kerjaan 1 tahun di Atlanta. Nah saudara-saudara sekalian waktu dia sekolah di Savannah itu dia gak nemuin komunitas Kristen Indonesia. Dia cuma nemuin komunitas Kristen orang-orang Amerika gitu ya. Jadi setiap kali ke gereja gitu dia suka sharing sama saya. Aduh mah lain banget ceritanya gitu ya. Aduh saya gak pas ketemu sama mereka. Kemudian setelah kami berdoa dan bergumul dia kemudian pindah ke satu kota yang lebih cukup besar namanya kota Atlanta. Nah saudara-saudara sekalian waktu dia di kota Atlanta dia menemukan satu komunitas gereja Indonesia. Dia menemukan satu CG di sana namanya cell group untuk mahasiswa-mahasiswa. Jadi dia masuk ke dalam cell group itu, dia aktif sekali di sana dan dia kemudian suatu kali ikut camp misi untuk orang Indonesia seluruh Amerika. Singkat cerita dia cerita begini sama saya, Mam, Tuhan itu ajaib ya. Aku sangat bersyukur sekali ketika aku udah pindah, ketika aku mulai kerja aku menemukan ini. Dan saya sangat bersyukur sekali papa dan mama izinkan saya untuk tinggal 1 tahun lagi di Amerika. Saya cuma berpikir kalau saya pulang ke Indonesia, apakah saya mengalami pembaharuan rohani buat diri saya. Saudara-saudara sekalian, waktu dia cerita seperti itu, saya sangat bersyukur. Dia bisa melihat adanya rancangan Tuhan dalam hidupnya, begitu ya. Saudara banyak juga di dalam kehidupan saya itu kejadian-kejadian yang luar biasa ya. Jadi misalnya salah satunya saya mau cerita. Saya sering sekali cerita sama anak-anak saya misalnya begini. Kami waktu mau berangkat ke Amerika, 2 minggu sebelum berangkat, saya baru visa saya habis. Coba bayangin, 2 minggu sebelum saya berangkat ya visa, bukan paspor. Kalau visa tuh berarti kan saya mesti urus ke kedutaan ya. Jadi kemarin saya juga salah satu saya cerita. Saya ngurus visa, saya dengan gemetar karena tinggal 2 minggu lagi dia mau wisuda gitu ya. Dan di situ ada catatan kalau ngurus visa itu gak bisa ada alasan mau wisuda. Mau menikah itu gak bisa kecuali meninggal. Boleh dapat visa ekspres begitu saudara-saudara. Dan saudara-saudara malam hari itu saya kepingin sekali buka paspor saya untuk lihat visa. Karena sebelumnya saya pernah lihat habisnya tanggal 23 September. Nggak tahu tahun 2023. Saya pergi tahun 2024. Jadi 2 minggu sebelum saya berangkat saya lihat visa saya habis. Waduh saya stres luar biasa. Jadi waktu saya langsung kasih tahu anak saya dan kemudian saya mulai urus. Dan saya lihat di YouTube begitu kan. Pengurusan visa itu bisa 2 minggu, bisa 1 bulan. Tapi bisa juga 1 minggu gitu ya. Jadi waktu anak saya tanya, Mam jadi datang gak ke wisuda Elis? Lis, Mama sekarang gak tahu. Sangat bergantung kepada Allah. Berdoa aja deh ya. Dan saudara ajaib sih. 1 minggu kemudian visa saya keluar. Jadi saya berangkatlah saya ke wisudanya dia. Tapi cerita ini sungguh-sungguh saya ceritakan kepada anak-anak. Ternyata ya bisa pergi aja kita punya tiket gitu ya. Kita udah punya tiket, kita udah beli uang dolar. Kalau Tuhan gak izinin, gak bisa berangkat. Coba bayangin kalau saya tuh lagi ngantri tiket ya di airport. Terus orang airportnya bilang, Bu visanya habis gitu ya. Wih gimana coba gitu ya. Benar-benar itu bisa terjadi. Jadi saudara-saudara sekalian saya katakan Tuhan itu menetapkan setiap langkah-langkah orang di dalam langkahnya. Nah waktu saya habis cerita ini ingatkan anak saya terus dia cerita yang tadi gitu ya. Iya bener mah. Elis di Atlanta sungguh-sungguh Tuhan menolong saya. Bisa punya cell group, bisa PA sama-sama sama orang Indonesia. Bisa ikut camp misi gitu ya. Kalau saya mungkin kalau gak di Atlanta. Kemungkinannya saya tidak tahu apakah anugerah ini juga akan ada buat saya. Saudara-saudara sekalian
menceritakan tentang Kristus yang hidup dalam kita adalah bagaimana kita menolong anak-anak mempunyai relasi yang intim dengan Kristus. Mungkin saudara-saudara pernah dengar ya faith talk gitu ya. Bagaimana membicarakan tentang iman kepada anak-anak kita. Nah saudara-saudara, pernahkah saudara menceritakan tentang kejadian-kejadian yang sulit, tetapi Anda bisa melihat Allah yang berencana. Jadi saudara-saudara memiliki iman untuk memfilter. Nah dengan saudara-saudara melihat Allah yang memimpin, menolong anak-anak kita. Boleh memfilter budaya dan informasi yang overloaded ya dan kompleks ya. Karena mereka bisa lihat sendiri. Waktu mereka menyadari status atau identitas mereka sebagai anak Tuhan. Ya, saudara-saudara cerita tentang homoseksual gitu ya. Dan yang lain-lainnya itu begitu gampang mempengaruhi anak-anak. Baru-baru ini ada seorang orang tua yang cerita pada saya. Ya, keluarganya sangat baik-baik sekali. Anaknya juga manis dan baik dan aktif di gereja. Tapi baru-baru ini dia declare bahwa dia adalah homoseksual. Kemudian orang tuanya kaget luar biasa. Kami temannya juga kaget luar biasa gitu ya. Gak habis pikir kenapa bisa begitu. Karena dia masuk salah satu app. Ya, kan sekarang umum sekali ya. Saya beberapa kali datang ke pernikahan gitu ya. Terus mereka sharing, mereka ketemunya di apps gitu ya. Saudara-saudara saya kaget sekali ya. Kalau zaman dulu kan kita lihat bobot, bebet, bibit gitu ya. Banyak banget gitu ya. Sekarang ini luar biasa. Dan ini terjadi ketika mereka masuk ke salah satu apps. Terus ketemuan sama orang. Orangnya ketemu. Kemudian mereka terus diajak masuk. Dan diberi dorongan untuk mendeklar dia adalah homoseksual. Saudara-saudara sekalian tadi, budaya itu begitu luar biasa mempengaruhi anak-anak kita. Bahkan ya, saya juga kaget. Kemarin saya ketemu salah satu guru sekolah. Mereka bilang, Bu, tahu nggak katanya, anak-anak itu saya juga nggak habis pikir. Waktu mereka gay atau mereka menyukai sesama jenis itu, mereka nganggap dirinya keren. Wow, saudara-saudara zaman dulu kalau gay atau itu kita biasanya ngelihat latar belakang keluarganya gimana, ya? Apakah orang tuanya, ibunya terlalu otoriter, misalnya gitu ya? Atau ayahnya terlalu lemah, misalkan seperti itu. Itu membuat kecenderungan bagi anak-anak. Saudara, saat ini ternyata bukan itu lagi, tetapi tren dari zaman ini. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, ketika anak-anak tahu identitasnya sebagai anak Allah, mereka boleh belajar memfilter bagaimana Tuhan memanggil dan memilih mereka sesuai dengan rancangan Allah yang sungguh amat baik. Filter artinya budaya itu nggak bisa ditutupin sekarang ya. Dulu kita bisa kerangkeng anak di rumah. Sekarang anak di rumah pun dia bisa menjelajah lewat internet. Ya. Oleh karena itu saudara-saudara yang ketiga, dengan kita memberikan identitas sebagai anak Allah, mereka bisa tahan menghadapi isolasi dan tekanan dunia serta punya relasi intergenerasi yang kuat dan bermakna. Ya, jadi saudara-saudara sekalian tadi kembali ke Yerusalem. Mungkin anak-anak kita perlu ketemu orang-orang yang homogen gitu ya. Yang sama, yang punya nilai yang sama. Sehingga mereka bisa kuat bersama-sama menghadapi tekanan dunia. Kemudian saudara-saudara di dalam mengetahui identitasnya sebagai anak Allah. Mereka juga boleh terlatih di dalam pemuritan pada saat liburan ya. Ini salah satunya yang kami lakukan kalau kita liburan kita suka misi bersama-sama dengan keluarga ya. Dan yang kelima dilatih dan terlibat di dalam pelayanan misi yang lintas budaya ya. Oke. Ya, yang keempat saya nambahin pelatihan vokasional artinya contohnya adalah Musa kepada Yosua. Bagaimana kita sebagai orang tua kita melibatkan anak-anak kita. Mungkin waktu kita punya toko ya libatkan mereka gitu ya. Jangan suruh belajar aja ya, libatin bantu di toko. Kalau kita punya usaha apa bantu gitu ya. Kalau Yani pernah cerita katanya dia percetakan dia bantu motong-motong kertas gitu ya. Nah itu pemuritan vocation gitu ya. Supaya mereka tahu bahwa ada pekerjaan yang harus dia harus lakukan untuk menjadi berkat gitu ya. Yang berikutnya saudara-saudara. Ini bagaimana anak-anak ditolong untuk mengembangkan ketahanannya. Ya, yaitu mengembangkan ketahanan emosional, mental sangat penting ya. Ini melibatkan pembelajaran bagaimana cara menghadapi kegagalan, stres dan tantangan dengan cara yang sehat. Nah, yang saya mau bicarakan adalah melatih anak-anak saudara-saudara sekalian ya. Jadi melihat Allah yang berotoritas. Ketika anak-anak tadi kita udah punya identitas sebagai anak-anak Allah, apakah mereka percaya bahwa Allah berotoritas di dalam hidupnya ya? Saya mau cerita sedikit aja tentang kemarin waktu kami mencari tempat tinggal buat anak kami. Ya, kami selama 1 minggu bermaksud
ya untuk mencarikan tempat tinggal untuk kosnya dia yang dekat sama tempat kerja. Saudara-saudara sekalian, ternyata waktu cari tempat tinggal di Amerika beda banget sama di Indonesia. Kita cari kos yang cocok, terus kita bayar begitu ya. Ternyata kalau di sana mesti ada background check. Kita mesti diketahui kita lagi dulunya punya sejarah apa. Terus bukan cuma dia, orang tuanya juga. Waduh, ruwetnya luar biasa begitu ya. Sampai singkat cerita, hari terakhir kami mau pergi. Kami baru mendapatkan kunci rumahnya, saudara-saudara sekalian. Kunci kamarnya begitu ya. Jadi waktu kami pindah jam 10 pagi, saya pesawatnya sore, jam 5 sore, jam 10 pagi saya baru dapat anak kami dapat kunci kamarnya. Jadi kami buka, baru kami sebenarnya sudah tahu kalau di sana tuh kosong. Jadi kamarnya kosong, nggak ada kasur, nggak ada apa segala macam ya. Jadi selama jam 10 sampai jam 2 siang kami belanja untuk dia bisa tidur dan yang lain-lain begitu ya. Nah tapi saudara-saudara, dari hal itu saya melihat kita kemudian sebelum kami pulang, kami berempat duduk, terus kita bilang, luar biasa ya Tuhan ya, menolong tepat waktunya. Saudara-saudara sekalian, anak saya yang kecil itu bilang gini, iya ya mah, kalau kita dapat 3 hari yang lalu, mungkin rasa syukurnya kita nggak seperti hari ini gitu ya. Pas udah mama papa mau pulang gitu ya, baru dapat gitu rumahnya. Ya, baru dapat tempat tinggalnya. Dia tinggal jalan kaki selama 15 menit ke kantornya. Saudara-saudara sekalian, ya saya bilang, iya ya, Tuhan itu tahu yang paling baik. Ketika dia memberikan, dia tahu supaya kita melihat kemuliaannya. Saudara-saudara sekalian, mungkin kalau kita menyadari bahwa Allah berotoritas untuk segala sesuatu yang terjadi di hidup kita mungkin akan bertanya, oke Tuhan, saya boleh ngalamin ini. Apa sih maksud Tuhan di dalamnya? Gitu ya. Yang kedua adalah hidup yang mengucap syukur. Saudara, ini kan judulnya bagaimana mengembangkan ketahanan mental mereka supaya mereka mentalnya tangguh gitu ya. Latih mereka untuk mengucap syukur. Nah saudara, mengucap syukur zaman sekarang memang lebih susah dari mengucap syukur zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kita nggak tahu tuh, nggak ada yang flexing kan, nggak ada yang jalan-jalan terus di foto-foto gitu ya. Jadi yang nggak jalan-jalan terasa nggak bisa mengucap syukur. Padahal di rumah juga dipelihara Tuhan gitu ya. Jadi ajar anak mengucap syukur. Nah terus juga hidup tidak fair. Iya, saudara-saudara sekarang kan kita bilang ya, hidup tuh nggak fair. Kita pernah ngerasa nggak hidup nggak fair? Tapi pertanyaan saya, ketika anak kita bilang hidup nggak fair, biasanya dia membandingkannya dengan siapa? Dengan temannya yang gimana Bu? Yang lebih susah apa yang lebih baik? Lebih baik. Ya, jarang sekali anak-anak kita bilang begini, hidup ini nggak fair. Kok saya punya papa mama, kok teman saya nggak punya papa mama gitu ya? Ada di panti asuhan. Jarang sekali. Kita seringkali merasa nggak fair karena kita merasa dapat lebih nggak baik. Nah saudara-saudara sekalian, menolong anak-anak menjadi tangguh adalah menolong anak-anak untuk melihat apa yang sudah Tuhan berikan di tangannya. Mensyukuri. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika anak-anak kita bisa bersyukur, dia menyadari akan cinta kasih Tuhan bagi dirinya. Nah itu tadi ya, jadi waktu anak-anak bilang, kok dia boleh mam gitu. Oke, coba kamu lihat apa yang kamu punya dan yang di bawah kamu gak punya. Kamu mau untuk yang lebih bawah? Ternyata kalau kita bisa melihat seperti itu, anugerah Tuhan luar biasa ya. Walaupun seringkali anak bilang gini, tapi gitu kan ya. Iya sih, tapi gitu kan ya. Oke. Waktu tapi kita lihat lagi, coba si Anu. Ya, kamu lihat, apakah lebih punya? Lebih mudah? Bagaimana orang tuanya? Ya, jadi saudara-saudara sekalian, sekali lagi sih ya, memang hidup ini nggak fair gitu ya. Ada yang sulit, ada yang kelihatannya biasa-biasa aja gitu. Atau kelihatannya sangat senang, apalagi di media sosial ya. Sekarang saya lucu juga ya, pasti bilang, Dek itu lihat anak-anaknya, ini ya Dek mukanya senang banget. Terus dia bilang gitu, media sosial mam, gitu ya. Ya, dan di media sosial sendiri kan kita suka lihat ya. Saya beberapa kali lihat di Instagram, ada seorang istri yang masuk ke mobil suaminya, terus kasih bunga, kasih hadiah, terus dia keluar. Terus dia pasang media sosialnya, terus dia masuk, terus suaminya yang bengong-bengong kasih bunganya gitu ya. Padahal udah disiapin sama suaminya gitu ya. Itulah media sosial. Memberikan gambaran yang indah, yang belum tentu dia sendiri mengalami hal itu. Nah saudara-saudara sekalian, oleh karena itu ketika kita mengajar anak-anak bersyukur, bukan dari apa yang ada di luar, tapi apa yang dia punya. Ya. Bagaimana anak-anak bisa bersyukur? Pertanyaannya kembali lagi, apakah kita juga mensyukuri
anak kita? Apakah kita sering mensyukuri pasangan kita di depan anak-anak? Ya, apakah kita sering mensyukuri? Mama bangga banget loh sama kamu. Bukan masalah nilainya, tapi tadi ya waktu emak datang, kamu tuntun emak, itu mama seneng banget loh. Nah, hal yang sederhana yang kecil, yang anaknya mungkin gak juara, tapi kita bisa mensyukurinya. Itu anak kita. Itu adalah bagaimana kita belajar untuk hidup mengucap syukur. Lanjutnya adalah melihat rancangan Allah dalam keluarga, baik yang sulit maupun yang senang. Saudara, ketika mendengar ini kita belajar dari siapa? Dari Yusuf. Saudara-saudaraku merancangkan yang buruk buat aku, tetapi Allah merancangkannya untuk kebaikan. Nah saudara, apakah di rumah kita sering gitu cerita gitu ya? Dulu ya papa mama ya, papa lah ya misalnya atau mama ya. Begitu sulit hidupnya, tetapi bisa nggak kita melihat menarik ke belakang. Menarik semuanya itu Tuhan punya rencana. Waktu dulu papa misalnya seperti ini, seperti ini. Kenapa? Belum diganti. Oh sorry. Ya ini ya. Waktu papa gak diterima di sekolah ini, diterimanya sekolah ini, taunya di sini papa dapat mengenal Tuhan. Jadi waktu cerita papa mau sekolah di ITB Pak Dodi. Terus gak keterima. Kan dulu ITB luar biasa ya, udah ikut bimbingan tes Ki Mulyono. Kalau satu angkatan sama saya kenal Ki Mulyono ya. Ya. Nah, tapi gak diterima. Keterimanya Trisakti. Untung papa di Trisakti ketemu mama gitu ya. Ya seperti itu. Jadi apakah dalam rumah kita cerita-cerita seperti itu. Supaya mereka anak-anak juga waktu mengalami kegagalan. Mereka juga percaya Tuhan ada rencana yang indah buat dia. Ya. Kalau boleh ada satu PR buat saudara-saudara sekalian. Waktu Anda membesarkan anak-anak, apakah Anda mengalami kesulitan? Dan kemudian kalau nengok ke belakang, kita mensyukurinya. Hal itu tidak sesuai dengan rencana kita. Tapi Tuhan yang memberikan rencana. Sekarang pelajari keterampilan hidup. Ya seterusnya, anak-anak yang tadi ya supaya dia gak strawberry. Tadi kan tahan. Yang kedua, mereka dilatih untuk mempunyai keterampilan hidup. Apa sih? Mengatur waktu, saudara-saudara. Tadi ya seperti Bapak tadi cerita ya. Sekali-kali biar terlambat dia gitu ya. Tapi luar biasa udah bisa bangun 5 menit begitu ya. Itu udah anugerah luar biasa ya saudara-saudara. Jadi saudara-saudara kalau Anda sedang kerja ya. Saya suka kalau Dodi lagi kerja ngapain gitu ya. Saya selalu bilang sama anak-anak saya. Ayo bantuin papa. Terus kadang-kadang kan risih ya. Mending bantuinnya tuh senyum kan. Anak saya juga enggak saudara ya. Anak saya juga pakai cemberut gitu ya. Jadi kalau dia tiap malam itu saya punya tugas anak perempuan saya cuci piring. Jadi waktu dia cuci piring dia akan bilang gini, Mam besok ada PR gak apa-apa 5 menit gitu ya. Mam besok ujiannya banyak banget, gak apa-apa sebentar gitu ya. Saudara-saudara anak saya juga. Ya waktu mengerjakan rumah tangga, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, dia akan maju. Dan saya kepingin sekali bilang, ya udahlah gak usah lah, saya kerjain aja beres gitu. Betul gak ibu-ibu ya, setuju gak? Ya kalau ngadepin kayak gitu kan udah sepaneng gitu ya. Tapi saudara-saudara ya ini menjadi keuntungan bagi anak-anak kita untuk yang ke depan. Ya, anak-anak saya di Alice itu mesti bisa bangun sendiri karena gak ada yang bangunin mamanya. Dia bangun saya lagi tidur. Ya, jadi kalau dia nggak belajar mengatur waktu, nggak belajar masak nggak cukup saudara-saudara uangnya. Ya, jadi dia mesti masak, dia mesti cuci baju kapan cuci baju. Kalau nggak bajunya tutup nggak bisa ganti baju gitu ya. Karena mesti nge-laundry sendiri. Jadi saudara-saudara ternyata waktu kita menolong anak-anak kita melakukan pekerjaan rumah. Membuat anak-anak kita lebih tangguh. Jangan takut anak-anak kita capek. Cukup kok sebentar kau cuci piring paling 10 menit. Coba dia belajar juga 10 menit atau 15 menit. Gesek-gesek ke sana kemari begitu ya. Nah jadi saudara-saudara menolong dia melakukan pekerjaan di rumah itu sangat menolong. Nah dimulai dari hal yang sederhana tadi ya. Membereskan tempat tidur. Dan tadi sekali-kali saya mau terus ingatkan tadi Pak Dodi sudah sempat singgung. Bagi orang tua yang punya anak yang masih kecil. Latih mereka untuk bawa tas sendiri. Ya, bawa tas sendiri. Kalau Anda takut tulang punggungnya kenapa-napa, Anda sudah mulai berumur, tulang punggungnya akan lebih rapuh saudara-saudara sekalian. Ya, pikirkanlah cari tas yang digeret kah gitu ya. Tapi ajarlah dia untuk membawa tanggung jawabnya sendiri. Taruh ranselnya. Anda pernah ngalamin gak waktu Anda yang membereskan buku dan kemudian Anda juga mengantarkan sampai ke depan pintu tasnya.
dan ada yang ketinggalan. Terus dia bilang gini, mama gimana sih? Itu ketinggalan gitu, mama yang salah bu gitu ya. Saya nemuin banyak sekali orang-orang muda dan mama-mama yang dianiaya anaknya. Ya, lagi kecil dia dianiaya orang tuanya, sekarang dia dianiaya anaknya gitu ya. Waktu anak saya laki itu kira-kira berapa 20 tahun lalu ya sekolah ya. Anak-anak suka nggak nyatetannya belum selesai, ada di papan gurunya gitu ya. Dan anak saya belum selesai. Dan anak saya sendirian, yang lain susternya nyatetin. Iya. Jadi anaknya udah lari, "Pak, catetin." Nggak bisa, aku bilang kamu yang nyatet. Untuk Gitu sekarang ya. tinggal di foto ya. Kalau dulu ya, sekarang tinggal foto, tinggal Iya. pulang. Nah itu contohnya bagaimana seringkali kita mengambil alih tanggung jawab anak kita. Iya. Jadi saudara jangan takut melatih anak-anak untuk keterampilan hidup itu menolong masa depan anak-anak kita. Ya, walaupun saudara-saudara kita punya mbak, ya, tapi ketangguhan dia di dalam hal mengatur waktu dan yang lainnya sangat menolong. Kemudian hadapi tantangan, ya. Jadi saudara menghadapi tantangan dan keluar dari zona nyaman anak-anak kita itu cara yang paling baik untuk membangun ketahanan dan kepercayaan dirinya. Jadi saudara jangan pernah rebut daya juang anak Anda. Sekali lagi ya, jangan pernah rebut daya juang anak Anda. Jangan sekali-kali bantu bikin PR-nya atau tugas sekolahnya. Jangan anak Anda dihukum atau karena kelalaiannya terus ke sekolahan. Tadi ya pada dibilang, saya baru saja tadi tuh dilaporin sama teman ada anak yang gak ngerjain PR di dalam satu kelas 16 anak. Dan 16 anak itu dihukum sama gurunya. Dan yang terjadi teman saya dibilangin, gimana nih bu, saya diajakin sama teman-teman mama anak saya untuk datang ke sekolahan untuk komplain karena anaknya dihukum, ya, karena nggak bikin PR. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara komplain sama sekolah, lebih baik menurut saya keluarkan anak Anda. Karena apa? Karena Anda sudah tidak percaya bahwa sekolah itu bisa mendidik anak Anda menjadi tangguh. Ya, jadi sekolah itu pasti punya role. Kalau Anda mau, Anda masuk ke game role itu. Kalau enggak, Anda keluarkan anak Anda. Ya, enggak usah komplain-komplain. Karena kalau Anda komplain untuk anak Anda sedang melatih anak-anak untuk tidak taat pada otoritas. Ya. Oke, terapkan ganti rugi. Kenapa maksud saya ganti rugi? Ya, jadi kasih konsekuensi, ini di bawahnya hampir sama sebetulnya. Tapi ganti rugi itu mungkin dalam hal rupiah. Kalau dia tadi ya mecahkan sesuatu karena kelalaiannya. Ya, kalau Anda ingat tentang Growing Kids Gateway, ya, tentang bagaimana anak-anak itu menghormati benda milik orang lain. Saudara-saudara terus harus menerapkannya. Ya, karena banyak sekali di dalam Growing Kids Gateway itu sesungguhnya sampai waktu saya mempersiapkan ini juga luar biasa ya, bahwa hal kebenaran itu tidak dihapus oleh zaman. Walaupun zaman ini mengatakan udah gak cocok lagi. Saudara-saudara ternyata apa yang kita kerjakan kepada anak-anak kita itu membuat anak-anak menjadi tangguh. Berikutnya ya, karakter. Saudara-saudara sekalian, karakter ini menjadi barang langka. Ya, baru-baru ini saya ketemu sama anak muda gitu. Saya tanya, gimana kamu, katanya kemarin baru 3 bulan lalu kita ketemu kan kamu kerja di A ya. Sekarang kamu di mana? Udah pindah tante. Hah, kenapa pindah? Nggak enak. Bosnya nyebelin. Mau sendiri aja. Saudara ya. Dan saudara-saudara banyak sekali anak-anak di usia dia pindah-pindah. Karena dia gak ngerasa cocok sama bosnya gitu ya. Saudara-saudara sekalian inilah tadi. Kenapa anak ini dibilang strawberry karena gak tahan ya. Nah sekarang peran orang tuanya gimana saudara-saudara sekalian ya. Mungkin saya pernah cerita di sini tapi saya pengen cerita sekali lagi. Saya pernah datang ke suatu seminar, ada seorang tua bilang begini sama saya. Bu, anak saya baru naik kelas. Oh ya? Setiap kali anak saya naik kelas, saya selalu ketemu sama wali kelasnya. Hebat ya, orang tuanya sangat memperhatikan. Ngapain bu? Saya kasih tahu bu sama wali kelasnya. Bagaimana nyuruh anak saya ngerjain tugas. Kenapa bu? Soalnya anak saya keras bu. Kalau nggak tahu selaknya, anak saya nggak mau taat. Wah luar biasa ya ibu ini ya. Saya langsung bilang sama dia, bu jangan sampai lupa. Hari pertama kerja, ibu cari manajernya. Ya, terus kasih tahu ke manajernya bagaimana nyuruh dia gitu ya. Kalau enggak nanti berantem sama manajernya. Terus dia bilang, ibu gitu ya. Saudara bener loh ya. Kalau anak saudara tadi ya selalu tahu anak saya keras, dia makin keras. Tapi tadi ya bantulah dia untuk bisa menghormati otoritasnya. Saudara ada seorang ibu kemarin cerita, aduh bu saya sangat terharu. Anak saya sangat disayang bosnya. Kenapa bu? Menurut ibu kenapa anak ibu disayang bosnya? Anak saya itu bu
biasa aja, prestasinya juga biasa aja. Tapi dia sangat sopan. Sampai bosnya itu bilang berkali-kali, kamu sopan sekali ya. Kamu tuh ringan tangan sekali ya. Semua teman-teman kamu merasa dibantu. Saudara-saudara, saya melihat zaman ini. Anak-anak takut capek. Ya tadi kan generasi yang tadi mager. Ya. Kalau mau di tempat rerat atau di mana mau naruh piring, ada cucian nggak? Kalau nggak nanti aja deh tunggu cuciannya sampai kosong dulu gitu kan ya. Saudara-saudara sekalian tadi. Tapi kalau kita mau menolong anak-anak kita punya karakter yang mau menolong, yang menghormati otoritas, yang kuat. Saudara-saudara, itu kita sedang menolong dia punya masa depan yang lebih cerah. Ya, ingat tadi itu tadi yang saya itu tuh, ibu itu, anak saudara mau nanti ketemu manajernya aja gitu ya kalau mempertahankan karakter dia yang keras itu. Oke, ya. Nah, juga dilatih untuk anak-anak tuh punya hati ya kalau saudara pernah ikut Growing Kids God's Way tentang appeal proses, mengajukan naik banding. Saudara itu penting banget. Ya, bagaimana anak-anak itu tadi kan anak-anak ini kritis sekali. Anak-anak ini pandai sekali, ya. Dan zaman ini ya begitu kuatnya mendorong anak-anak critical thinking. Betul nggak? Critical thinking, harus critical thinking. Tapi nggak diperlengkapi mereka untuk menghormati orang yang lebih tua. Akibatnya mereka bukan mengajukan usul, tapi mereka demo. Kalau nggak disetujui, percuma ngomong sama papa mama. Gak ada gunanya tante, percuma gitu ya. Karena cara ngomongnya gitu, nantangin kita misalnya gitu ya. Nah saudara latih. Oh kamu maunya begini, coba kamu ngulang lagi. Kamu ngulang lagi apa yang kamu maksud dengan nada yang lebih baik. Mama coba akan dengar. Misalkan begitu. Nah saudara sekalian dengan melatih seperti itu menolong sekali anak-anak ya. Saya punya anak kayak saya ya. Kan kalau kita ngeliat anak kita bisa bercermin ya, dia mirip siapa. Kepengennya sih kalau jelek mirip bapaknya gitu ya. Sayangnya anak saya yang satu kayak saya. Kalau udah lagi mau buru-buru atau lagi capek nadanya tinggi. Ya, saya sudah diingatkan oleh Pak Dodi gitu ya. Kalau saya lagi capek nadanya saya pengen tinggi aja. Bayangin ceramah aja saya nadanya tinggi gini nih, keras lagi gitu kan. Jadi Pak Dodi suka tepuk-tepuk saya. Jadi kalau saya tepuk-tepuk artinya saya mesti slow gitu ya. Nah anak saya yang pertama begitu. Kalau dia capek atau lagi udah mau sakit, nadanya udah mulai tinggi. Saya langsung bilang gini, makan vitamin. Ya. Nah kami janjian tuh ya. Dan kalau kamu ngomong nadanya begitu, kami nih merasa kamu gak menghormati kami. Kamu boleh gak latih dengan kami? Karena kamu akan menghadapi om-om ya. Yang jadi teman sekerjanya om-om. Ya anak saya yang pertama kerja bareng sama Pak Dodi. Ya. Nah saudara-saudara sekalian, jadi ada kode yang saya kasih tahu dia. Dan makan vitamin. Kamu kayaknya udah mau sakit, makan vitamin begitu ya. Nah saudara latih anak-anak. Karena ini menolong dia ketika bekerja sama dengan orang lain. Nah, saudara, tapi juga ini ya, kita juga mesti dukung sebagai orang tua terhadap generasi strawberry ini gitu ya. Nah generasi strawberry ini kan seringkali mengeluh. Seringkali merasa depresi, stres, bete gitu ya. Bete yang paling seringnya, bete nih gitu ya. Nah saudara bagian kita adalah dengarkan dengan empati, tetap ya. Bukannya disiplin tapi kita dengerin juga dengan empati. Dengarkan perasaan mereka, pengalaman generasi strawberry dengan penuh empati. Ya mungkin memang dia di lingkungan yang teman-temannya ya begitu gitu ya. Pertama kita dengerin dulu, nah biarkan mereka tahu bahwa perasaan mereka dihargai dan didengar. Mah aku nih ya di sekolah aku nggak disukai gitu kadang-kadang anak-anak ya. Ternyata itu hyperbolik, kata-kata hyperbolik ya dibesar-besarin. Ternyata ada temennya yang benci dia bilang satu kelas tidak suka dia. Nah saudara dengerin gitu ya, dengerin pengalaman dia, perasaan dia supaya dia merasa didengar dan dihargai. Habis itu baru kita kasih nasihat atau masukan gitu buat dia. Nah yang kedua adalah dorong keseimbangan antara penggunaan teknologi. Ajari mereka pentingnya keseimbangan dalam penggunaan teknologi dan mengembangkan kegiatan di luar dunia digital. Nah saudara, saya lihat ya anak-anak sekarang, anak-anak kami dulu punya keterbatasan. Misalnya anak saya di rumah ada wifi itu anak-anak sudah SMA mungkin ya. Nah sekarang anak-anak saudara, anak-anak kecil itu mainnya di layar semua ya. Mau pagi, bangun pagi, mau tidur semua di layar. Nah saudara dorong mereka jangan main itu doang gitu ya. Saudara, saya dulu ingat ada mainan yang bukan board game misalnya, ada mainan yang incek gitu,
begini terus pakai apa? Dengklek ya. Nah itu ternyata anak-anak gitu, kalau pernah saya retret sama anak-anak, saya buatin gambar itu mereka seneng loh main loh. Karena apa? Karena kitanya tidak memberi alternatif pilihan. Benar ya? Jadi kita itu kasihnya layar, udah. Nah kita nggak beri, ternyata anak-anak suka juga main itu. Dulu kan kita main galasin, main benteng gitu, main apa gitu ya. Anak-anak sekarang nggak punya pengalaman, tapi waktu kita retret atau apa, kita biasa bikin mainan gitu. Nah saudara bikin keseimbangan, main congklak. Dulu di rumah saya ada congklak. Jadi anak-anak saya waktu udah umur 5-6 tahun gitu ya. Seneng pas saya pulang main congklak gitu ya. Main congklak tahu ya congklak ya. Nah saudara bikin keseimbangan. Jangan hanya di layar. Waktu kita main di layar saudara, memberikan anak-anak itu gak mau kalah. Karena kalau dia kalah diapain? Dia reset. Start from beginning atau mulai lagi gitu ya. Dia gak bisa kalah. Tapi waktu main sama temen dia bisa harus menerima kekalahan. Nah itu belajar untuk menerima orang lain gitu ya. Jadi boleh punya anak lebih dari 4 saudara ya. Halma gitu ya. Board Karena game. seru ada temennya buat main yang lain ya. Apalagi anaknya 4 wah itu bisa main kuartet. Nah, saudara yang terakhir adalah menjadi role model. Menjadi model peran yang positif. Nah saudara jangan sampai saudara ibu-ibu ngajarin anaknya jangan main HP terus, tapi ibunya main HP gitu ya. Nah saudara jadilah model yang positif, yang peran yang positif memperlihatkan cara mengelola tekanan dan konflik juga. Waktu kita konflik gitu ya, konflik suami istri itu anak-anak lihat, tapi bagaimana waktu kita menghadapi konflik kita mencari solusi, jadi gitu ya. Saya pun sama Ibu Yani sama gitu ya, kadang-kadang saya lagi emosi gitu ya. Nah, marah pulang-pulang juga apa juga disalah gitu ya, nggak puji malah nyalain gitu ya. Suami nggak negur tapi nggak beri pujian tapi mengkritik gitu ya, misalnya seperti itu. Nah itu anak-anak melihat modal kita gitu. Tapi bagaimana kita menyelesaikan konflik? Bagaimana waktu saya sering kali gitu ya, saya kan kerjanya itu penuh tekanan sebetulnya gitu ya. Saya kerja dari tangan-tangan orang yang bekerja buat saya, tukang gitu ya. Kadang-kadang tukang itu kerjanya semau-maunya. Saya datang proyek salah gitu loh. Ini keramik udah mahal-mahal dipasangnya salah gitu ya. Mau emosi gitu. Nah itu bagaimana anak saya juga akan kerja sama saya gitu ya. Bagaimana papanya mengelola emosinya. Bagaimana waktu melihat orang lain salah, bagaimana. Nah itu menjadi model yang positif. Tapi waktu anak-anak kecil mungkin banyak hal terjadi di rumah. Hal-hal kecil ya, hal-hal ada orang yang berbuat salah, kita marahnya seperti apa gitu ya. Atau ada mbak di rumah atau asisten rumah tangga atau apapun gitu ya. Nah kita sebenarnya anak-anak melihat kita model peran seperti apa orang tuanya. Oke. Kita sudah hampir di akhir nih saudara-saudara sekalian. Tapi saya ingin saudara-saudara ingat kembali ada 4 hal yang kita bisa lakukan untuk menolong anak-anak kita menjadi anak yang tangguh. Yang pertama, identitas sebagai anak Allah. Yang kedua, yang ingat otoritas, mengembangkan ketahanan ya anak-anak karena mengingat ada Allah yang berotoritas. Yang ketiga adalah pelajari keterampilan hidup ya. Tadi ya jangan takut-takut anaknya bisa nyuci, bisa masak begitu ya. Yang kemudian yang berikutnya menolong anak menghadapi tantangan ya. Jadi menolong anak menghadapi tantangan itu tadi ya jangan bantu bikin PR-nya. Bawa tas sendiri. Biarkan dia kalau terlambat atau dihukum di sekolah begitu ya. Dan yang terakhir adalah apa yang terakhir tadi? Karakter. Jadi saudara-saudara sekalian, anak-anak kita bisa bukan jadi anak stroberi. Tetapi anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang kuat. Karena mereka lahir, mereka dititipkan kepada Anda sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian, Anda harus berkomitmen dengan pengasuhan jangka panjang. Anda sebagai orang tua, Anda harus punya komitmen untuk mengasuh jangka panjang bagi anak-anak. Karena perubahan adalah suatu proses, bukan suatu peristiwa. Ya, ini saya ambil dari buku Paul David Tripp, saudara-saudara sekalian. Jadi saudara-saudara sekalian, kita nggak bisa tiba-tiba menjadikan anak kita duren. Tetapi anak kita bisa jadi stroberi, itu kita juga mempunyai andil yang besar. Mengapa dia menjadi lemah. Tetapi kita sebagai orang-orang tua yang dipilih oleh Allah.
dan dititipkan anak-anak itu kepada Anda. Bukankah Anda akan berkata nanti kalau ketemu Tuhan, Tuhan, saya sudah berjuang bagi anak-anak saya. Inilah anak-anak yang tangguh. Mari kita berjuang bersama-sama. Jangan merebut tantangan dari anak-anak kita. Tapi biarkanlah mereka menghadapi tantangan itu dengan ingat ada tangan yang kuat menolong mereka. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kami boleh melihat sebagai panggilan, sebagai orang tua, sebagai opa oma mungkin, di mana kami di zaman yang begitu rentan terhadap permasalahan ketahanan, ketekunan, kekuatan anak-anak kami, cucu kami mungkin. Kami tahu bahwa dunia membuat mereka menjadi seperti melupakan Tuhan. Dunia mengajak mereka untuk tidak percaya Tuhan. Tetapi kami percaya ada papa mama, ada opa oma yang ditempatkan di tengah keluarga untuk mendidik anak-anak punya ketaatan, punya hati yang mau berserah, hati yang mau beriman kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah keluarga juga biarlah ada pendidikan karakter yang baik. Bahkan di tengah-tengah keluarga Kristen juga ada satu pelatihan keterampilan yang baik Tuhan. Sehingga anak-anak di keluarga Kristen bukan menjadi anak-anak yang lembek, anak-anak yang tidak bisa bekerja, tapi anak-anak yang sungguh-sungguh bisa bekerja dan menjadi berkat. Bapa dalam surga, kalau hari ini kami juga mungkin mendapat banyak hal, biarlah kami juga boleh punya hati yang mau mengerjakan bagian kami selaku orang tua. Berikan kami kesetiaan untuk boleh berperan aktif, untuk boleh bersama anak-anak kami mengajarkan banyak cerita-cerita tentang Tuhan kepada mereka. Juga cerita-cerita tentang bagaimana Tuhan ada di dalam hidup kami dari dulu waktu kami kecil sampai sekarang kami sudah punya anak. Biarlah cerita-cerita itu boleh menjadi satu kesukaan anak-anak mendengarkan cerita Tuhan sendiri dalam kehidupan mereka juga. Kalau Tuhan boleh membawa anak-anak kami ada di tengah-tengah kami percaya ada satu rencana yang indah. Ada satu tugas yang kami harus emban di dalamnya Tuhan. Supaya anak-anak kami kelak boleh menjadi orang-orang yang menjadi berkat di zamannya Tuhan. Di zaman anak-anak lain menjadi begitu rentan, tetapi anak-anak kami boleh mendapat kekuatan daripada Tuhan saja. Boleh dididik dalam Tuhan, kedisiplinan, kemampuan dalam bekerja, kesetiaan kepada Tuhan. Dan juga ketahanan di dalam menghadapi tantangan-tantangan iman juga. Tantangan-tantangan juga di dalam dunia ini. Dunia yang semakin jauh daripada Tuhan, tetapi anak-anak kami boleh dididik menjadi anak-anak yang mencari Tuhan di dalam hidupnya. Ini doa kami tahu kami tidak mampu, tetapi kami tahu kami punya Tuhan yang kuat. Biarlah tangan Tuhan yang tulus memegang kami, boleh transfer dengan anak-anak kami juga pun memegang tangan Tuhan yang sama. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, berdoa untuk komunitas di orang tua, parent di GKBJ ini, biarlah Tuhan yang berkati dan sesi-sesi selanjutnya boleh menjadi terus memberkati dan memberi pertumbuhan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pelayan hamba Tuhan di tempat ini boleh terus menjadi saluran berkat bagi jemaatnya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ada? Oke, Pak Yudias. Selamat malam, Bu. Selamat Pak. malam, Pak. Begini Pak, misalnya kalau kita orang tua deh, udah salah didik nih. Udah terlanjur salah didik, salah asuh. Nanti kalau kita ubah kan, baru belajar, ubah, lu apa pimplan lu. Ya, apa juga kita harus bikin, misalnya bikin budaya tandingan yang baru, istilah Johnstott, budaya tandingan baru, ya seperti Bapak bilang Jepang. Coba kalau kerja Jepang orang Sino pasti gak bisa. Mereka royal, harus batasan, kerjanya harus disiplin bagaimana. Apakah bisa kayak gitu? Maksudnya kita bawa di istilahnya balik 180 derajat. Bagaimana kita menghadapi anak yang sudah telanjur salah didik gitu loh. Telanjur salah didik.
Ya pertama gini Pak, saya pun nggak dari kecil tahu hal yang benar, nggak dari anak saya kecil gitu ya. Saya belajar GKGW itu 2007, anak saya udah 12 tahun. Dan saya begini, saya katakan bahwa maafkan selama ini Papa nggak ngerti. Jadi bukan Papa pelin-pelan, bukan pelin-pelan Bu Pak, tapi kita memperbaiki gitu. Mungkin anak Bapak umur berapa Pak? Udah gede. Kalau saya gini Pak, saya memang saya tidak berkeluarga. Tapi maksudnya saya didik keluarga, saya didik ponakan saya. Oh ponakan. Saya ada Kak Koko sama dari anak cucu saya. Ya. Kalau sistem saya turunin tuh dari papa saya itu sistem tentara. Tapi saya melihat malah saya boomer. Ya, tapi saya lihat justru lebih berhasil daripada yang lembek-lembek kayak gitu. Ya gitu, disiplin, ya dia kerja keras, mental kayak tentara gitu loh. Ya berarti sekarang gitu loh. Ya Nah, Pak, saya terus terang punya teman-teman juga yang umurnya segitu dan selalu bilang, kemarin aja kemarin gitu baru ketemu dan dia marah-marah sama anaknya yang anaknya bilang lembek, anaknya nggak punya daya juang gitu ya, anaknya udah 40 tahun. Dan saudara apa yang terjadi gitu, yang terjadi adalah nggak bisa mengerti gitu ya, nggak bisa. Tadi ya makanya di halaman berapa kedua sebelum terakhir kan dengerin dulu permasalahan mereka juga gitu ya, bukan ayo kita cerocos. Tapi dengerin permasalahan mereka dan kasih mereka masukan. Jadi bahwa kalau kita dibilang kita pelin-pelan, saya rasa sih anak generasi yang Bapak itu nggak pelin-pelan, justru nggak bisa, justru keras gitu ya, lebih kesannya kaku. Tapi waktu kita berbicara tentang kebenaran, kita bilang ya kita belajar. Kita sendiri baru dapat pelajaran bahwa ya ngedidik anak-anak yang generasi, ini kita bicara generasi anak-anak kecil ya. Jadi memang dari kecil Pak, dari kecil kita ajarin misalkan kita tahu anak kita strawberry nih, yang gampang lembek nih. Tapi kita tadi yang Bu Yani juga banyak bicara, bagaimana kita mengajar pelan-pelan gitu ya. Tadi kan mengajar itu proses ya, bukan ntar malam mengajar besok berubah gitu, nggak bisa juga ya. Mungkin. Kalau Bapak sendiri, karena Bapak tadi anaknya mungkin sudah dewasa, yang dapat kita lakukan adalah tadi pengaruh. Dengan membangun relasi. Jadi waktu kita punya relasi yang indah dengan anak-anak, membangun relasi ya. Kan kita sebagai orang tua kadang-kadang kita ngelihat mestinya anak-anak dong yang datang sama kita gitu ya. Nah ternyata waktu kita belajar, waktu kita membangun relasi dengan anak-anak kita, membuat anak-anak kita nyaman datang kepada kita. Dan waktu anak-anak datang kepada kita, menolong kita untuk membagikan kebenaran-kebenaran baru yang baru kita belajar. Jadi saya seringkali mengajak untuk orang tua senior, gimana nih, kan anak saya udah gede-gede Bu, gitu. Gimana yang harus kita lakukan? Kalau bagi saya yang dapat kita lakukan adalah membangun relasi, ya. Jadi relasi menjadi hal yang utama terlebih dahulu, gitu ya. Relasi menjadi hal yang utama untuk kita bisa memberikan teladan kepada anak-anak kita. Itu sih kalau yang saya belajar dari orang tua adult begitu ya, gitu kira-kira Pak. Semoga menjawab ya Pak. Susah sih soalnya pertanyaannya. Ada yang lain? Selamat malam Ibu. Saya tadi tertarik sama kata-kata Ibu bahwa ada anak-anak yang sekarang berkata bahwa kehidupan itu nggak adil. Gitu. Nah inilah yang pengalaman yang saya dapat dari anak saya sendiri yang mengatakan gini, Mama kan udah mengajarkan ke kita walau waktu sekolah, mau nilai berapapun gak boleh nyontek gitu kan, hasil sendiri. Mau berapapun itu hasil kamu sendiri. Dan Mama mengajarkan kepada kita untuk mandiri gitu. Nah setelah di dunia pekerjaan, anak saya kemarin curhat sama saya sebelum dia resign dari pekerjaan itu, dia sering curhat katanya gini, Ma aku di tempat kerja itu, aku suka sama manajer aku disuruh sini kerja sini, padahal aku gak mau, maksudnya bukannya aku gak mau ngerjain. Tapi kok manajer aku dia ngerjain, aku yang ngerjain tapi dia mendapatkan feedbacknya gitu. Terus aku yang capek kerja sini kerja sana, sedangkan teman aku gitu, udahlah sini aja aku yang ngerjain, cari muka gitu. Tapi aku gak bisa cari muka seperti itu Mak. Akhirnya aku ditendang dari pekerjaan itu. Mama mengajarkan kita untuk kerja sesuatu itu jujur. Tapi di dunia kerja gak seperti itu Mak.
Nah itulah yang saya bilang sebelum dia resign kata saya gini, udahlah kalau memang kamu mau pingin disuruh kerjain ya kerjain aja. Itu kan buat kita belajar gitu kan. Mungkin kita tahu lebih banyak, mungkin kita ditempatkan ke sini kita bisa, di sini kita bisa kalau kita bisa mengerjakan semua. Tapi di situ dia bilang gini, lah justru itu mama yang kalau misalkan aku ngerjain semuanya manajer aku yang dapat feedbacknya, aku enggak. Tapi akhirnya aku teman aku cari muka gitu. Jadi akhirnya aku yang didepak keluar dari situ seolah-olah aku tuh males gitu. Jadi ya itu yang maksudnya saya mau bertanya ini gimana saya harus menghadapi. Mama mengajarkan hal seperti tapi di dunia kerja tidak seperti itu Mak. Berbanding terbalik dengan apa yang Mama ajarkan kepada saya. Tuh. Terima kasih Ibu. Ya benar banget ya. Saya juga mendengar cerita ini banyak sekali. Ya banyak orang-orang kalau apa yang dikerjakan oleh anak buah manajernya dapat gitu. Jadi yang anak buah merasa rugi. Kemudian kalau kita kerja baik depan atasannya kita takut sekali dianggap cari muka. Misalnya ya istilah-istilah itu ada. Mungkin kembali sih kalau saya ya kemarin yang tinggal di tempat saya juga saya ada anak-anak yang tinggal dan dia juga bekerja. Satu hal yang saya biasanya ajarkan kepada dia, melakukan yang terbaik dengan tuntas. Jadi tanggung jawab waktu kita kerja, sebenarnya kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan sebagai etos kerjanya kita gitu ya. Jadi kadang-kadang memang anak-anak kita jadi punya lebih capek daripada teman-teman yang lain yang bisa sesep hilang gitu ya. Jadi bisa begitu ya. Tapi saya merasa bahwa apa yang dikerjakannya itu pasti ada hasilnya. Itu sih yang saya coba kerjakan Bu. Yang saya coba bicara sama keponakan saya kebetulan lagi kerja dan dia tinggal di saya ya. Dia bilang iya tuh Anti saya kesel banget karena saya kerja atasan saya kasih laporan sama atasannya lagi. Jadi kan saya gak kelihatan gitu ya. Tapi saya selalu bilang sama saya mencoba gitu ya. Bahwa setiap orang atasan menilainya juga dalam tim. Nah bagaimana kamu bisa menjadi tim yang memberikan andil kepada timnya kamu. Begitu ya. Sebenarnya anak-anak ini dilatih dari kerja kelompok ya, kerja kelompok di kelas-kelas kan. Saudara-saudara pernah dengar nggak anak-anak kita bilang gini, yang lain gak mau kerja mam, kesel gitu ya. Kan dimulai dari seperti itu. Nah tapi mungkin tadi ya, karena kita konsentrasinya untuk menjadikan anak-anak kita tangguh. Mungkin ada hal-hal yang gak enak banget yang dihadapin oleh anak kita, masalah pekerjaan. Jadi mungkin dia harus kerja lebih banyak. Tetapi saya seringkali mengatakan kepada anak kita, sama seperti ibu itu pembelajaran dan kalau kamu nanti lihat ke belakang, kamu mungkin akan selangkah lebih maju dari teman-teman kamu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, ketika kamu mengambil alih pada tim, ketika kamu nanti pindah kerja kemana aja kamu sudah kerja, kamu akan terbiasa untuk lakukan yang terbaik. Jadi buat saya adalah proses pembangunan mental buat dia. Gitu kalau buat saya. Ya jadi saya fokus pada itu di tengah-tengah teman kerjanya yang mungkin tadi ya saya juga nggak bisa bilang bahwa teman-teman kerjanya mungkin nggak bertanggung jawab misalnya gitu. Tapi kalau saya menekankan tentang prosesnya dia sendiri menjadi orang dewasa. Itu sih Bu yang saya coba kuatkan kepada teman-teman pemuda gitu yang suka ngobrol sama saya. Kira-kira seperti itu ya Bu. Oke. Terima kasih Ada Bu. lagi yang mau bertanya? Selamat malam Ibu Bapak, saya nggak bertanya hari ini. Jadi saya mau berterima kasih karena sudah mengingatkan sebetulnya kita punya andil memang sih untuk membuat generasi anak-anak kami itu jadi stroberi. Jadi benar tadi dikatakan bahwa ketika mereka itu cepat sekali komplain atau protes, saya itu ikut hanyut. Terus jadi ceritanya ketika kemarin mereka mengikuti kayak pramuka dan mereka harus jurit malam. Jadi ternyata bersyukur ya masih ada seperti itu di zaman sekarang. Terus kemudian mereka harus jalan pakai sikunya dengan jongkok, berjalan jongkok gitu, mereka ngeluh. Terus saya sih diam saja sih, saya nggak komentarin apa-apa. Nah hari ini anak saya yang cewek itu bilang dia minta lagi adventure. Acara adventure pramuka juga sama. Jadi nanti di gunung 3 hari. Saya bilang nanti kamu capek loh. Kemarin itu sedang ngeluh gitu. Saya pikir oh iya, waktu saya dengar ini, oh iya berarti saya punya andil nih lagi membuat dia jadi generasi strawberry. Padahal dia sebetulnya udah mantap. Saya mau ikut
gitu ya. Apapun nanti konsekuensinya pasti akan jauh lebih parah dari yang kemarin, karena kemarin kan tidur di sekolah. Kalau sekarang kan tidur di hutan. Jadi ya berarti harus diperbaiki ya gitu. Terus kemudian saya bersyukur juga karena sekolahnya ini kebetulan memang kan mengutamakan parenting juga gitu. Jadi mereka itu mungkin ini usul yang menarik juga buat kita. Mereka tuh membuat program harus ada community service selama 10 jam. Semua tanpa terkecuali gitu ya. Jadi dan itu pun kegiatannya nggak boleh sama. Kalau misalnya ke panti itu hanya bisa maksimal 2 jam misalnya. Terus nggak boleh terus-terusan ke panti gitu. Jadi acaranya berbeda-beda gitu. Dalam sampai 10 jam dan itu harus 10 jam. Kalau nggak 10 jam ya nggak lulus. Nah awal-awal ketika tugas itu diberikan, terus terang orang tuanya saya terutama, saya jadi sibuk luar biasa. Karena di saat mereka hari Sabtu mestinya weekend, santai atau apa, saya mesti nganterin mereka untuk mendampingi mereka ikut kegiatan itu gitu ya. Jadi yang tahun lalu sudah dilakukan itu semua ditolak karena ternyata sekolah juga tidak mau kalau cuma membantu gereja. Karena itu bukan community service. Jadi tahun lalu itu bantu lipat-lipat baju bekas itu ditolak semua. Terus kemudian membersihkan buku-buku perpustakaan itu juga ditolak. Jadi ternyata yang mereka mau itu adalah terjun ke masyarakat gitu loh. Jadi saya baru lihat oh iya bagus juga sih sebetulnya ternyata program-program seperti itu. Jadi besok mereka akan ke bank sampah untuk milah-milah sampah itu 3 jam sih ya. Jadi saya lihat ya ternyata itu bekal buat mereka. Mungkin ya berarti kalau yang sekolahnya nggak begitu ya kita mesti kreatif mikirin ya memang keterampilan hidup itu harus disiapin ya buat anak-anak. Mungkin itu. Bagus sekali ya. Saya mau tambahin sedikit, anak saya waktu itu ngajar di sekolah minggu ya, di Sahabat Kristus sebetulnya. Terus waktu dia mau ngajar saya bilang gini satu hal sama dia, cari anak yang paling gak lucu. Yang kamu mesti take care. Gak gampang ya, anak yang gak lucu. Tapi kemudian dia ambil satu anak yang berkebutuhan khusus ya, karena gak ada yang pegang anak itu. Jadi dia pegang anak itu. Dan saudara-saudara sekali lagi ya, saya suka ngerasa Tuhan tuh gak pernah hutang ya. Ketika anak itu bertumbuh gitu ya, anak yang berkebutuhan khusus ini dia pegang selama selama 6 tahun sampai dia lulus SMA. Dan anak saya melihat pertumbuhan yang luar biasa. Jadi satu-satunya teman yang di kelas yang melihat anak ini bertumbuh dari nggak bisa ngomong, bisa baca begitu ya. Dan dia bilang, Tuhan tuh luar biasa ya mah, bisa ubahkan orang. Jadi tadi seperti yang Ibu katakan, mungkin anak-anak ini kelihatannya susah ya, mesti kita repot. Tapi sebenarnya anak-anak kita bisa melihat tuh pembelajaran yang luar biasa yang menjadikan dia mengerti tentang sebuah nilai yang jadi lebih kuat. Terima kasih Bu, tadi sharingnya bagus sekali. Ya, ini karena waktu ya. Ada yang terakhir, siapa yang mau bertanya? Iya, ini yang terakhir. Ini kan generasi strawberry berarti kan generasi yang lembek gitu ya. Jadi seringkali orang tua berpikir, wah ini generasi lembek nih. Maka pendidikannya harus kerasin ya, supaya dia jadi duren. Ya, keras dan wangi dan berduri tajam begitu ya. Nah sehingga cara mendidiknya adalah dengan generasi begini nih, harus keras nih cara mendidiknya supaya menjadi generasi yang tangguh. Kadang-kadang pola pikir orang tua seperti itu. Nah saya pernah membaca sebuah artikel, ada orang tua di Singapura, dia melihat ada kekurangan pendidikan di barat. Maka dia mendidik dengan cara Asia katanya. Dia kerasin anaknya, disiplin dengan begitu ketatnya, ngelesin, nggak bisa kadang-kadang dipakai rotan, tapi dia bilang anaknya sukses gitu. Nah kadang-kadang mungkin ada orang tua yang berpikir seperti itu. Tanggapan dari Pak Dodi sama Bu Yani bagaimana? Tadi di halaman terakhirnya Pak Dodi ya,
Dikatakan memang tadi betul seperti Bapak bilang, apakah kalau yang lembek mesti dikerasin gitu ya. Kita pakai gaya otoriter. Nah sayangnya saudara-saudara sekalian zamannya udah berbeda. Anak-anak kita punya informasi yang lebih luas. Dan kita nggak bisa membatasi itu. Sehingga kita mesti menjadi tadi ya, untuk anak-anak yang sudah remaja atau dewasa, kita perlu berjalan bersama-sama menghadapi ini untuk jadi lebih kuat. Kalau zaman yang tadi Bapak katakan memang tadi ya, dengan zaman yang jadiin militer gitu ya supaya kenceng. Kalau saya pribadi nanti mungkin Pak Dodi juga kasih masukan. Buat saya hal itu akan tadi karena informasi yang begitu luas membuat anak kita seperti menjadi musuhnya kita. Padahal yang dia butuhkan saat ini dia butuh teman seperjalanan bagi dia untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Jadi kalau mungkin di sini juga pernah pakai buku Masa Penuh Kesempatan ya. Di buku Masa Penuh Kesempatan itu ada satu paradigma yang kita diubahkan. Bahwa anak-anak kita tuh sedang menghadapi tantangan zaman ini yang begitu kuat. Kita punya pilihan. Kita mau jadi musuhnya dia atau kita mau sama-sama menjadi teman seperjalanan dia menghadapi musuh-musuh itu. Nah saudara-saudara sekalian, kalau buat saya tadi panggilan sebagai orang tua menolong anak-anak memegang tangan Tuhan adalah bagaimana menolong dia. Untuk menjadi teman seperjalanannya menghadapi musuh-musuhnya. Oleh karena itu kita penting sekali ya. Tadi kan ada identitas. Kalau kita tahu identitas anak kita atau anak kita sudah tahu identitasnya. Tapi kan di luar sana tuh kita lagi ngelawan arus gitu ya. Jadi seharusnya kita menolong anak kita untuk terus bisa melawan arus gitu. Bukannya kita menekan anak kita. Berarti kita jadi musuhnya dan dia mungkin akan ke nilai-nilai dunia yang lebih menyenangkan. Jadi ingatlah bahwa anak-anak kita juga lagi ngelawan arus. Lagi ngelawan musuh-musuhnya. Sekarang kita mau menolong dia nggak? Menemani untuk melawan nilai-nilai itu, nilai-nilai dunia itu. Yang tadi ya, yang lembek dan yang seperti itu gitu. Jadi menurut saya, kalau saya pendapat saya, marilah Bapak Ibu sekalian menolong mereka tadi contoh-contohnya ya, menemani sebagai teman seperjalanan, menolong mereka memberikan kelowongan untuk berjuang. Tapi bukan jadi musuhnya dia. Tapi jadi teman seperjalanan. Mungkin Pak Dodi mau tambahin. Ya kalau saya pikir sih tadi Yani kan lebih aspek ke spiritual ya. Kalau saya pikir dari aspek daya juang. Di aspek daya juang memang anak-anak itu melihat kita itu, aduh papa kok cara kerjanya begini sih gitu ya kadang-kadang ya. Enggak, sekarang kan anak-anak mikirnya bekerja keras, tapi anak-anak sekarang bekerja pintar kan. Bekerja pintar gitu ya. Jadi itu saya punya teman kan dua om-om semua ya. Ada yang dulu papanya kerja di pabrik gitu, punya pabrik gitu. Anaknya nggak mau. Anaknya bilang papa udah nggak zamannya sekarang ngerjain itu. Tapi papa yang nyekolin kamu pakai duit ini loh. Gitu ya. Kamu jangan ngehina papa loh. Kamu nggak bisa sekolah kalau nggak pakai papa nih ngejalanin pabriknya dia. Tapi dia bilang zamannya bukan itu pak. Nah seringkali itu yang terjadi di dalam otaknya anak-anak. Jadi yang penting adalah berbicara sih. Kalau anak udah dewasa tadi ya berbicara. Saya sama Daniel tuh sebelum dia pulang di Amerika saya kasih dia pilihan. Daniel kamu boleh pilihan kerja di Amerika sana. Cuma aku kasih tahu kamu kan kerja di Amerika kamu seumur hidup kamu jadi karyawan. Dan di sana itu gaji besar kayak anak saya nih. Anak saya gaji dolar tapi habisnya juga dolar gitu. At the end dia nggak ya paling bisa saving gara-gara ngirit. Tapi waktu kamu pindah ke Jakarta, kamu bisa bekerja juga, tapi kamu bisa berusaha juga gitu. Nah jadi anak-anak dibukakan, paling penting sih. Anak-anak dibukakan terhadap apa yang penting kamu juang apa sih. Nah saya seringkali juga katakan begini nih. Daniel saya bilang, kamu nih angkatan kamu daya juang gak seperti angkatan papa. Kalau angkatan papa mungkin daya juangnya 9. Wah semua warrior semua tuh kan. Saya lulus kan semua pejuang semua. Tapi anak-anak muda sekarang yang mau berjuang pasti berhasil. Betul gak? Kalau anak kita punya pinter ya, anak-anak kita rata-rata pinter lah, punya kecerdasan tuh oke lah. Tapi yang penting daya juang. Waktu kau punya daya juang, kamu pasti berhasil saya bilang. Sama anak kedua juga saya bilang nih, anak saya kedua lucu, anak saya kedua kerja di satu perusahaan, karyawan cuma 1, sama bosnya 1, interior design. Nah saudara anak saya itu pernah kerja di Jakarta, cuma gambar. Di sana dia mesti beli barang. Tahu saudara kayak makro, kayak apa, gudang material lah ya. Saya pernah di sana triplek, dia mesti bawa sendiri triplek.
Dia mesti beli itu sendiri, dia mesti panggil tukang, dia mesti pasang. Yang terakhir apa? Dia mesti bersih-bersih nyapu. Jadi bikin kafe gitu. Terakhir mau kafe open, dia nyapu-nyapu. Nah saudara, tapi saya bilang sama istri saya, bagus gitu ya. Apa? Daya juang. Saudara saya bilang, Elis kalau kamu buka di sini kamu lebih tahu betapa beratnya tukang itu kerja. Betul ya, di Amerika gitu kalau saudara kerja itu pakai fisik, mesti nyetir sendiri gitu ya. Nah itulah daya juang sebetulnya. Waktu kita punya anak-anak, waktu kita masih kecil, jadilah model. Jadilah model, tapi waktu anak besar, kita diskusi. Kadang-kadang kita ada nggak benernya sih, kita suruh dia kerja, sekarang banyak kerja pintar, duitnya banyak kok gitu ya. Tapi kita bilang yang penting daya juang, apapun pekerjaan kamu, daya juang. Anak saya sekarang di marketing. Nah dia juga pusing, dia punya banyak sales, dia mesti bangkitkan semangat sales gitu ya. Pagi-pagi, malam-malam, udah pusing lah kerjaannya gitu. Jadi kayak konseling anak buahnya mau bercerai gitu apa ya, waduh banyak banget. Tapi saya bilang waktu dia menghadapi, ya saya bilang ya papa sih nggak punya tahu banyak, tapi kamu punya Tuhan. Jadi anak saya lucu, dia jadi ya lumayan disukai, dia lebih muda, anak buahnya lebih tua-tua, tapi dia seneng gitu loh ngobrol sama Daniel. Tapi saya bilang adalah yang tadi Bapak bilang bahwa ada kadang-kadang mesti cara Asia gitu ya. Saya jujur, saya juga didik anak-anak cara Asia sih. Walaupun anak saya sekolah Amerika, saya didik cara Asia gitu loh. Menghormati orang tua, respect mendengarkan nasihat, melakukan yang lebih banyak dia harus lakukan. Kadang-kadang orang bule kan kerja jam 4 teng pulang gitu ya. Saya ajarkan dia kerja mesti over, mesti lebih daripada apa yang dia dapat. Gitu sih Pak. Oke, itu yang terakhir ya. Nanti kita ketemu lagi ya Pak ya tahun depan. Jangan bosan-bosan. Oke, thank you semuanya. Nanti kita akan melanjutkan pertemuan kita di bulan depan ya. Ada slide-nya buat ini? Ya, kita akan belajar ya apa pengaruh ya dari orang tua kepada anaknya. Kita belajar karena memang itulah yang dibutuhkan sebagai teman seperjalanan. Seringkali kita hanya memberi perintah, tapi yang mereka butuhkan partner ya untuk berjalan bersama, mendukung mereka seperti yang tadi sudah disampaikan. Kita ketemu nanti di tanggal 15 November yang akan disampaikan oleh Guru Injil Bunhau ya buat kita semuanya. Baik, terima kasih buat Pak Dodi dan Bu Yani yang sudah berbagi dengan kami pada malam hari ini. Jauh-jauh Bu datangnya, tapi tetap menyempatkan diri. Sebenarnya Bu Yani cukup sibuk ya, tapi beliau bersedia. Terima kasih Bu untuk kami semua. Baik, kita akan akhiri pertemuan kita malam hari ini. Kita akan masuk doa yang dipimpin oleh penginjil Feni. Boleh pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan malam hari ini. Kami belajar bagaimana cara kami mendidik anak-anak kami agar mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Bukan generasi yang lembek, mereka menjadi generasi yang tangguh. Dan mereka menjadi generasi yang memiliki daya juang. Tuhan, kami sebagai orang tua banyak kelemahan, banyak kekurangan. Kami tidak mampu ya Tuhan. Untuk itu kami memohon pertolongan Tuhan untuk menolong kami. Untuk bisa mendidik anak-anak kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di surga. Jikalau sebentar kami pulang, Tuhan Engkau memimpin perjalanan kami sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.